Bab 1876, Pasukan Penegak. Qin Xiao adalah keturunan sage Zipi kuno, dan dia telah mencapai puncak Sein 9 dan setahun yang lalu. Dengan kemampuannya, dia yakin bahwa dia akan dapat menyelesaikan ujian Great Frontistery of Confucianism dengan mudah, tetapi bertentangan dengan harapannya, format yang dipilih untuk tahun ini ternyata adalah babak eliminasi gratis untuk semua. Jika itu adalah turnamen round robin yang biasa, dia yakin dia bisa masuk ke dalam 100 besar. Namun, ketika sampai pada babak eliminasi gratis untuk semua, ada terlalu banyak variabel yang terlibat baginya untuk menjamin kemenangannya. Namun demikian, dia merasa bahwa seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk masuk ke dalam 100 orang terakhir yang selamat selama dia bergerak dengan hati-hati. Sayangnya, sepertinya keberuntungan wanita tidak berpihak padanya. Tak lama setelah dia memasuki tempat ujian, dia bertemu dengan pesaing terkuat di seluruh ujian, Yan Yixiao. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah dieliminasi. Di sekeliling gunung, salah satu pria parubaya yang telah berdiri bersama dengan Namong Yuanfeng sebelumnya berjalan ke Qin Xiao dan berkata, Yan Yixiao adalah ahli terkuat dalam pemeriksaan ini. Anda tidak perlu merasa terlalu sedih karena kalah darinya. Petik 2. Dia berasal dari garis keturunan sage kuno Ranyong, Ranfei. Semua orang yang telah dieliminasi akan diteleportasi langsung ke lokasi ini. Untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar, Master Skolastik dari Great Frontistery of Confucianism dapat mengintip apapun yang terjadi di dalam gunung secara real-time. Aku tahu bahwa kalah darinya tidak bisa dihindari, tapi, aku merasa sangat marah di dalam. Qin Xiao mengepalkan tinjunya dengan frustrasi. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menang atas Yan Yixiao, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Namun demikian, itu masih merupakan perasaan yang mengerikan untuk dihilangkan begitu dia melangkah ke tempat ujian. Yan Yixiao adalah adik laki-laki Yan Sue, dan dia telah menerima bimbingan yang terakhir. Dari 2000 peserta ujian yang berkumpul di sini, ada beberapa yang telah mencapai ranah Great Sage 1 dan Introspective Convalescence, tetapi bahkan mereka akan menghadapi kesulitan berurusan dengan Yan Yixiao, apalagi kamu. Master Skolastik Ranfei menghibur sambil tersenyum. Jika tidak ada yang salah, kemungkinan dia akan muncul dengan hasil tertinggi dalam ujian ini. Memastikan bahwa seseorang dapat masuk ke dalam jajaran 100 orang terakhir yang selamat hanyalah prasyarat untuk memasuki frontistery besar Konfusianisme. Adapun peringkat dari 100 yang selamat terakhir, itu akan ditentukan oleh berapa banyak orang yang telah mereka singkirkan selama pemeriksaan. Kecakapan bertarung Yan Yixiao bisa dikatakan tak tertandingi di antara 2000 peserta ujian, dan yang lebih buruk lagi, dia telah bekerja sama dengan 6 ahli terkemuka lainnya. Siapapun yang cukup sial untuk menghadapi timnya pasti akan tersingkir, tidak ada jalan lain di sekitarnya. Garis keturunan sage Ziyuan kuno selalu menghasilkan generasi demi generasi ahli. Saya kira ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebanyak Qin Xiao tidak mau menghadapi kekalahannya, dia tidak punya pilihan selain dengan enggan menerimanya. Tiba-tiba, ada ledakan cahaya di depan Qin Xiao. Putong. Siluet jatuh ke tanah tidak terlalu jauh. Melihat orang yang baru saja diteleportasi ke sini, Qin Xiao melebarkan matanya dengan takjub. Bukankah itu keturunan sage Zi Heng kuno, Si Yuan? Dia ada di tim Yan Yixiao, kan? Lagi pula, dialah yang melenyapkanku tadi. Sebagai salah satu dari 7 orang di tim Yan Yixiao, bagaimana dia bisa tersingkir? Siapa di dunia ini yang berani bergerak di tim Yan Yixiao, atau mungkinkah itu konflik internal? Putong. Di saat kagetnya, bayangan kabur melintas di mata Qin Xiao saat siluet lain jatuh ke tanah. Dia juga dari tim Yan Yixiao. Putong, 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 putong. Setelah itu, 4 orang lainnya jatuh ke tanah dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Bukankah mereka semua? Qin Xiao tercengang dengan apa yang dilihatnya. Mereka semua adalah wajah yang familiar. Mereka semua bersama Yan Yixiao ketika dia tersingkir sebelumnya. Bagaimana bisa mereka semua dieliminasi satu demi satu secara berurutan? Apakah Yan Yixiao bergerak pada mereka, atau apakah mereka bertemu dengan semacam ahli yang tangguh? Tidak dapat menahan intriknya, Qin Xiao bergegas maju dan bertanya, kalian banyak, apa? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, siluet lain jatuh ke tanah. Putong. Ketika Qin Xiao melihat dari dekat penampilan pihak lain, dia membeku di tempat, membatu. Bahkan Ranfei terhuyung lemah dan hampir tersandung kakinya sendiri. Orang yang baru saja tersingkir tidak lain adalah peserta ujian yang baru saja dia nyatakan dengan percaya diri akan menjadi juara ujian ini, Yan Yixiao. Yan Yixiao berjuang dari tanah saat dia memelototi puncak gunung dengan api neraka di matanya. Tidak dapat menahan amarah yang membara di dadanya, dia meraung, Fan Xiaoxu, ini belum berakhir. Ini adalah penghinaan terburuk yang pernah dia derita. Dia adalah seorang ahli ranah pemulihan introspektif, dan banyak yang memandangnya sebagai pesaing terkuat untuk kursi juara.
Dia berpikir bahwa akhirnya tiba saatnya baginya untuk menunjukkan kehebatannya dan mendominasi ujian, tetapi siapa yang tahu bahwa Fan Xiaoxu akan mencengkeram lehernya dan mengusirnya, seolah-olah berurusan dengan cewek kecil. Untuk memperburuk keadaan, dia mendapati dirinya benar-benar tidak dapat membalas. Ini adalah noda yang tidak akan pernah bisa dia bersihkan dalam hidupnya. Dia dengan cepat melihat sekelilingnya, dan setelah melihat guru akademik Ran Fei, dia berjalan ke arah yang terakhir, menggenggam tinjunya, dan melaporkan, Ran Fei Laoshi, saya menduga bahwa Fan Xiaoxu dari garis keturunan Sage Zichi kuno curang. Saya mohon pasukan penegak untuk pergi dan menyelidiki dia. Petik 2. Kecurangan. Betul sekali. Saya bertemu Fan Xiaoxu setengah tahun yang lalu, dan meskipun dia tidak lemah, dia masih tidak cocok untuk saya saat itu. Namun, dia benar-benar berhasil mengalahkan saya dengan sangat mudah sebelumnya. Yan Yixiao mengatupkan rahangnya dan meludah. Saya melihat, Master Skolastik Ran Fei mengangguk. Saya akan memberitahu regu penegak untuk menyelidiki masalah ini. Dia tidak tahu bagaimana Fan Xiaoxu bisa curang, tetapi karena seseorang telah melaporkan klaim itu, belum lagi bahwa seseorang adalah pesaing terkuat untuk kursi juara, itu adalah tanggung jawabnya untuk menyelidiki masalah ini. Karena itu, dia mengeluarkan token giok komunikasinya dan memberikan serangkaian instruksi. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Yan Yixiao dan meyakinkan, jangan khawatir. Jika Fan Xiaoxu benar-benar curang, kita pasti akan dapat menemukan sesuatu. Kami memiliki mata di seluruh gunung, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan yang bisa luput dari perhatian kami. Mengingat pentingnya ujian ini, menyontek sangat dilarang. Tentu saja, jika Fan Xiaoxu benar-benar mengalahkan Yan Yixiao dengan kekuatannya sendiri, tidak ada yang bisa dilakukan. Yan Yixiao menghela nafas lega. Kamu menyebutkan sebelumnya bahwa kamu dieliminasi oleh Fan Xiaoxu, kan? Bolehkah saya bertanya berapa banyak orang yang dia kumpulkan ke sisinya untuk dapat mengalahkan begitu banyak dari Anda sekaligus? Guru skolastik Ran Fei bertanya. Dalam pandangannya, kemungkinan besar Fan Xiaoxu telah berhasil mengumpulkan banyak ahli ke sisinya. Lagi pula, tindakan seperti itu secara eksplisit disebutkan untuk diizinkan dalam pemeriksaan. Jika bukan itu masalahnya, itu berarti Fan Xiaoxu sendirian mengatasi kolaborasi ketujuh dari mereka, yang, tentu saja, merupakan gagasan yang konyol. Bahkan ahli Grid Sage 2 dan tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Pertanyaan itu menyentak ingatan Yan Yixiao tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, dan pipinya mulai berkedut intens. Dia sendirian, ada orang lain yang bersamanya, tapi orang itu tidak bergerak sama sekali. Apakah kamu memberitahuku bahwa dia sendirian mengalahkan kalian semua? Master Skolastik Ran Fei tercengang. Apakah itu 1 lawan 1? Tidak, bukan itu. Kami menyerangnya bersama untuk menghemat waktu. Wajah Yan Yixiao menjadi semakin merah. Mengingat kecakapan yang ditunjukkan Fan Xiaoxu, dia ingin mengundang pihak lain ke dalam timnya. Namun, pihak lain hanya menolak undangannya, dan itu benar-benar membuatnya marah. Karena itu, dia telah memerintahkan seluruh tim untuk menyerang Fan Xiaoxu bersama. Siapa yang mengira bahwa meskipun para ahli telah berkumpul di sisinya, tidak ada dari mereka yang mampu menahan bahkan satu pukulan dari Fan Xiaoxu. Jadi, meskipun menantangnya sebagai sebuah tim, kamu tetap saja tersingkir olehnya sendirian. Master Skolastik Ran Fei melebarkan matanya, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia dengar. Yan Yixiao enggan mengatakannya dengan keras, jadi dia mengangguk diam-diam sebagai tanggapan. Ini, guru sekolah Ran Fei sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya lagi. Untuk bisa mengalahkan begitu banyak ahli sendirian, mungkinkah kultivasi Fan Xiaoxu telah mencapai alam Grid Sage 2 dan Grid Philosopher? Tetapi seharusnya tidak mungkin bagi siapapun untuk mencapai alam kultivasi itu sebelum memasuki frontisteri besar Konfusianisme. Terkejut, guru sekolah Ran Fei hendak menyelidiki lebih dalam ketika ada ledakan cahaya lagi, dan sekelompok orang lain menghujani tanah. Putong, itu pasukan penegak. Bukankah regu penegak seharusnya melenyapkan yang lain? Bagaimana mereka akhirnya dieliminasi sendiri? Petik 2. Qin Xiao, Yan Yixiao, dan yang lainnya merasa pusing. Beberapa saat yang lalu regu penegak telah dikirim untuk menyelidiki Fan Xiaoxu, tetapi siapa yang bisa meramalkan bahwa mereka semua akan diusir dari gunung? Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak memiliki token giok, jadi seharusnya tidak mungkin bagi Anda untuk dieliminasi. Master Skolastik Ran Fei berseru. Kepala regu penegak berjuang berdiri ketika dia menjelaskan, Fan Xiaoxu menangkap kami dan membentuk formasi teleportasi untuk mengirim kami keluar. Dia mendirikan formasi teleportasi untuk mengirim kalian semua. Semua orang tercengang. Sementara itu, di gunung, Zhang Xuan berbalik untuk melihat Fan Xiaofeng yang bingung dan berkata, ayo pergi dan temukan Fan Xiaoxing. Bab 1877, bahkan dia memilikinya.
Fan Xiaofeng merasa seperti sedang bermimpi. Fan Xiaoxu selalu lebih kuat darinya, tetapi itu hanya sedikit. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia tidak hanya menyaksikan pihak lain mengalahkan Yan Yixiao dan timnya dengan mudah, dia bahkan melihat pihak lain melemparkan anggota regu penegak, yang telah mendekati mereka untuk menyelidiki masalah ini, keluar dari gunung, satu setelah lainnya. Ini terlalu ekstrim. Keluar dari itu, Xiao Feng. Seseorang menghalangi jalan kita, suara Fan Xiaoxu tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengangkat pandangannya, dia melihat dua pria muda berdiri di jalan mereka. Saya tidak akan membuat langkah lain. Coba lakukan apa yang saya katakan sebelumnya, perintah Zhang Xuan. Iya, mengetahui bahwa ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk meredam dirinya sendiri, Fan Xiaofeng menggertakkan giginya dan berlari ke depan. Ketika dia bertarung dengan kepala tiga pemuda sebelumnya, Fan Xiaoxu telah memberinya beberapa petunjuk tentang gaya bertarungnya. Mempraktikkannya sekarang, dia menemukan bahwa gerakannya terasa jauh lebih alami daripada sebelumnya, dan dia berada dalam posisi yang jauh lebih baik untuk menghadapi apapun yang dilemparkan ke arahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melenyapkan dua pemuda yang berdiri di jalannya. Petunjuk yang Anda berikan kepada saya benar-benar meningkatkan kecakapan bertarung saya. Menyaksikan kedua pemuda itu diteleportasi, Fan Xiaofeng tidak bisa berhenti gemetar karena gelisah. Seandainya di masa lalu, dia akan berjuang untuk menghilangkan bahkan salah satu dari mereka. Namun, dia menemukan bahwa dia mampu menangkis setiap satu pukulan mereka dengan mudah dan meluncurkan serangan balik yang menentukan untuk menjatuhkan mereka berdua dengan cepat. Ketika dia berbalik untuk melihat Fan Xiaoxu sekali lagi, apa yang ada di matanya bukan lagi kekaguman tetapi rasa hormat. Melihat bahwa pemuda dari klan Fan telah memperoleh beberapa pengetahuan dari pertempuran sebelumnya, Zhang Xuan menambahkan, pertempuran praktis adalah cara terbaik bagi seseorang untuk meningkat. Memang benar bahwa aturan ujian eliminasi gratis untuk semua ini dipenuhi dengan kekurangan, tetapi itu mampu memicu keputusasaan seseorang dan pertumbuhan peserta ujian, membuat mereka lebih percaya diri dari sebelumnya. Ketika menghadapi masalah, reaksi pertama yang harus Anda lakukan bukanlah bagaimana Anda bisa lolos, tetapi bagaimana Anda bisa menghadapinya. Tidak dapat disangkal bahwa keberuntungan memainkan peran berat dalam ujian eliminasi yang gratis untuk semua ini. Jika seseorang bertemu dengan pesaing terkuat di awal ujian, dia bisa tersingkir di sana dan kemudian. Selanjutnya, peserta ujian diizinkan untuk membentuk aliansi, yang berarti bahwa sisa 100 suka tidak akan menjadi yang terkuat dari 100. Tapi jadi apa, mereka yang bertahan melalui ujian pasti akan menikmati dorongan kepercayaan diri yang besar, dan kultivasi mereka harus maju lebih cepat dan lebih cepat sejak saat itu. Jika dua individu serupa dalam hal bakat, apa yang akan membuat perbedaan di antara mereka adalah keadaan pikiran dan pertemuan mereka dalam hidup. Setelah mengalahkan beberapa lawan, Fan Xiaofeng juga menjadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Seperti yang dikatakan pihak lain, reaksi pertamanya dalam menghadapi lawan adalah bagaimana dia bisa lolos dan memastikan kelangsungan hidupnya. Namun, pikiran yang mendominasi pikirannya saat ini adalah bagaimana cara terbaik untuk melenyapkan lawannya. Perubahan sikap ini akan membuat semua perbedaan dalam kemajuan masa depan Fan Xiaofeng sebagai seorang kultivator. Melihat Fan Xiaofeng menerima pesannya, Zhang Xuan mengangguk sambil tersenyum. Pelanggaran seringkali merupakan pertahanan terbaik. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari 100 sekolah filsuf, kecerdasan pihak lain memang jauh di atas para guru master yang telah dia ajar sebelumnya. Tentu saja, pihak lain masih jauh dari mencocokkan murid langsungnya. Sambil berjalan ke Fan Xiaoxing, Zhang Xuan terus memberikan petunjuk kepada Fan Xiaofeng. Dia tahu bahwa Fan Xiaoxing tidak dalam bahaya dari pemindaian persepsi spiritualnya, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Sepanjang jalan, peserta ujian yang mereka temui akan tersingkir tanpa gagal, dan pertempuran itu semakin meningkatkan keterampilan bertarung Fan Xiaofeng. Dia menjadi lebih dan lebih percaya diri. 1 jam kemudian, mereka akhirnya tiba di hutan di samping aliran gunung, tempat Fan Xiaoxing memilih untuk bersembunyi. Fan Xiaoxing saat ini sepertinya kurang beruntung. Dia telah ditemukan oleh sekelompok peserta ujian. Secara individu, peserta ujian itu lebih lemah darinya, tetapi dengan kekuatan mereka digabungkan, mereka membentuk kekuatan yang melebihi apa yang bisa dihadapi Fan Xiaoxing. Keringat dingin menetes di wajahnya saat dia dengan cemas menilai kelompok di depannya. Tepat ketika dia mencapai batasnya, dia melihat Fan Xiaoxu dan Fan Xiaofeng di penglihatan tepinya, dan matanya berbinar lega. Hei, di sini, dia mengira mereka berdua akan bergegas untuk membantunya menangani banyak hal di sekitarnya, tetapi bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, mereka berdua berhenti di tepi hutan. Dia melihat Fan Xiaoxu menunjuk ke arahnya dan berkata, apakah kamu melihat itu? Hanya satu gerakan yang diperlukan agar gelombang pertempuran berbalik melawan satu gerakan. Kamu benar, Xiaoxing benar-benar harus memikirkannya sebelum melakukan langkah itu lebih awal.
Fan Xiaofeng mengangguk setuju. Beberapa saat yang lalu, dia setara dengan Fan Xiaoxing. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu singkat, pihak lain akan menjadi sangat lemah. Jika Anda berada di tempatnya, apa yang akan Anda lakukan? Zhang Xuan bertanya. Sebanyak ini adalah ujian, ini juga merupakan percobaan untuk menguji Fan Xiaofeng. Aku akan menggunakan jurus ketiga dari tinju air dangkal disertai dengan teknik gerakan daun roh. Fan Xiaofeng menjawab tanpa banyak keraguan. Shallow Waterfish mengemulasi esensi menangkap ikan di perairan dangkal. Hal ini mengharuskan Anda untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang lawan Anda untuk memastikan keberhasilannya. Namun, seperti halnya Anda dapat melihat gerakan lawan, lawan juga dapat melihat gerakan Anda. Lebih jauh lagi, gerakan kompleks dari teknik gerakan daun roh hanya akan mempersulitmu untuk mengendalikan tinju air dangkalmu. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Ah, kamu benar, aku begitu fokus menghadapi serangan lawan hingga aku melupakan kekurangan dari Shallow Waterfish. Memang akan menjadi pilihan yang buruk untuk memasangkannya dengan teknik gerakan daun roh. Mengkoordinasikannya dengan Emerald Triple Palm seharusnya bekerja lebih baik. Jika itu masalahnya, aku seharusnya bisa menangani 2 dari mereka dalam 7 pukulan, dan 2 sisanya dalam 5 pukulan lagi. Fan Xiaofeng menganalisis secara kontemplatif. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Melalui petunjuk dan serangkaian pertempuran praktisnya, Fan Xiaofeng memang membuat peningkatan besar dalam teknik bertarungnya. Dia sudah bisa merenungkan dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Sementara mereka berdua terlibat dalam diskusi yang intens, Fan Xiaoxing hampir meratap. Apa teknik gerakan telapak air dangkal dan daun roh, dangkal kepalamu? Tidak bisakah kalian berdua bicara nanti? Tidakkah kamu melihat bahwa aku berada di ambang kematian? Ping, saat bergerak dalam kebingungan, Fan Xiaoxing menerima 2 pukulan lagi di matanya, menyebabkannya membengkak. Dia berpikir bahwa ini seharusnya cukup untuk meyakinkan mereka berdua untuk segera membantunya, tetapi diskusi mereka terus berlanjut. Sementara serangan ke wajah itu akan menyebabkan kebutaan sementara dan vertigo pada lawan, serangan seperti itu jarang bisa mendarat dengan tepat, terutama mengingat kepala adalah salah satu vital yang akan dilindungi oleh seorang kultivator dengan cara apapun. Jika Anda berada di tempatnya, di mana Anda akan menyerang? Saya pikir saya akan menyerang pergelangan kaki. Orang itu memanfaatkan kekuatan besar di tubuhnya, jadi jika aku memukul pergelangan kakinya, aku seharusnya bisa mempengaruhi keseimbangannya dan membuatnya lengah. Bahkan jika seranganku gagal mendarat, aku akan bisa mengalihkan perhatiannya, sehingga menciptakan kesempatan bagiku untuk menyerang token gioknya. Memang, ini bukan pertarungan hidup dan mati, tapi babak penyisihan. Token giok harus selalu menjadi fokus utama serangan seseorang. Petik 2. Ping. Fan Xiaoxing menahan 2 pukulan lagi di wajahnya, menyebabkan darah segar mengalir di bibirnya. Bagaimana dengan pukulan ini? Pukulan ini dilakukan dengan sedikit canggung, tetapi itu mengenai posisi yang ideal. Itu berhasil menyebabkan linglung sesaat pada lawan. Jika saya berada di tempatnya, saya akan memukul mulut dan mengirimkan tendangan menyapu tepat setelahnya. Dengan cara ini, saya akan dapat mengalahkan musuh saya, dan token giok akan terbuka dalam sekejap. Bukan ide yang buruk untuk melakukan tendangan menyapu, tapi kamu mengabaikan keterbatasan tubuhmu sendiri. Karena teknik kultivasi yang Anda latih, Zenki Anda tidak akan dapat mengalir cukup cepat ke tubuh bagian bawah Anda untuk melakukan tendangan bawah yang kuat. Jika Anda mengeksekusi tendangan menyapu yang lemah atau tertunda, itu malah akan membuat Anda terbuka sejenak. Ah, kau benar, lalu apa yang harus saya lakukan? Pikirkan tentang itu, haruskah aku mencoba menyerang token giok dengan tangan kiriku? Tentu saja tidak, hanya akan ada 30% peluang sukses jika kamu memukul token giok dengan tangan kirimu, dan ada kemungkinan besar kamu bahkan akan melakukan serangan balik. Zhang Xuan mengerutkan kening karena tidak senang. Hanya sesaat dia berpikir bahwa pihak lain adalah pembelajar yang cepat, tetapi semua harapannya jatuh pada saat berikutnya. Apa-apaan ini? Bukankah jawabannya sangat jelas? Memiliki 2 tindakan pencegahan yang dia usulkan di sangkal, Fan Xiaofeng jatuh ke dalam kebingungan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Zhang Xuan meludah dengan marah. Tentu saja, itu untuk terus memukul wajahnya. Karena kamu telah unggul, selama kamu melanjutkan seranganmu, kamu akan dapat mendominasi aliran pertempuran, sehingga menempatkan musuhmu dalam posisi pasif. Peng-peng, begitu kata-kata itu diucapkan, Fan Xiaoxing menerima beberapa pukulan lagi di wajahnya. Lihat, bahkan dia mendapatkannya, Zhang Xuan berseru dengan putus asa. Fan Xiaoxing menangis. Bab 1878, menciptakan peluang. Saya melihat bagaimana Fan Xiaoxing terkejut sampai dia benar-benar tercengang, bahkan mungkin melupakan namanya sendiri. Mata Fan Xiaofeng berbinar saat dia mengangguk dengan gelisah. Xiaoxu memang orang yang luar biasa. Dia telah melihat melalui inti dalam sekejap.
Jika itu dia, serangannya tidak hanya akan gagal, pihak lain bahkan mungkin bisa membalikkan keadaan. Namun, hanya dengan beberapa pukulan lagi, pihak lain akan benar-benar lumpuh, sehingga menyegel hasil pertempuran. Meskipun membutuhkan lebih banyak gerakan, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah pilihan yang jauh lebih aman. Mungkin, itu mungkin cara yang paling efisien untuk mengakhiri pertempuran. Apakah kamu pikir tidak mungkin untuk melakukan serangan balik hanya karena dia telah dipukul di wajahnya beberapa kali berturut-turut? Fan Xiaoxu tiba-tiba bertanya. Apakah masih mungkin untuk membuat comeback setelah itu? Saya khawatir saya tidak benar-benar tahu bagaimana mengatasi situasi seperti itu, jawab Fan Xiaofeng dengan malu. Seandainya dia berada di tempat Fan Xiaoxing, beberapa pukulan itu pasti akan menghancurkannya. Dia akan kehilangan ketenangannya dan mungkin juga kalah dalam pertempuran. Pukul seseorang tetapi bukan wajahnya, ini adalah pepatah umum di kalangan masyarakat. Itu dianggap sebagai penghinaan besar untuk memukul wajah seseorang. Situasi di mana Anda tidak tahu cara membalas seringkali mengandung peluang terbesar untuk membalikkan keadaan. Karena musuh telah memfokuskan serangan mereka di wajahnya, mereka pasti akan terbuka di tempat lain, seperti dada atau selangkangan, kata Zhang Xuan. Ini, Fan Xiaofeng melebarkan matanya menyadari. Memang, dalam pertempuran, kepala adalah area yang paling dilindungi. Untuk mendaratkan pukulan berturut-turut di kepala, tidak dapat dihindari bahwa seseorang harus berada dalam jarak yang sangat dekat dengan pihak lain. Pada saat seperti ini, menyerang di tempat lain dapat mencapai hasil yang tidak terduga. Ping, sementara mereka berbicara, Fan Xiaoxing masih dipukul di kepalanya. Dia hampir bisa melihat bintang-bintang berputar di sekelilingnya. Aku tidak bisa mengandalkan kedua Bestart itu untuk menyelamatkanku. Melihat bagaimana keduanya asyik berdiskusi, tidak menunjukkan sedikitpun keinginan untuk menyelamatkannya, Fan Xiaoxing menyeka air mata dari matanya. Dia berpikir bahwa dia akan diselamatkan dengan kedatangan rekan-rekannya, tetapi rasanya keadaan menjadi lebih buruk dengan kedatangan mereka. Yang sedang berkata, ada beberapa logika untuk apa yang mereka katakan. Orang-orang itu terlalu asyik memukul wajahnya, jadi mereka secara tidak sengaja menjatuhkan pertahanan mereka di tempat lain. Aku tidak punya pilihan selain mencobanya. Menderita pukulan lain, Fan Xiaoxing menggertakkan giginya dan menendang kakinya ke atas. Peng, dia kebetulan menyerang salah satu penyerang di selangkangan, dan yang terakhir segera jatuh ke tanah seperti udang. Saya berhasil. Melihat bagaimana dia berhasil mengalahkan salah satu dari mereka dengan begitu mudah, Fan Xiaoxing segera merasakan gelombang kepercayaan diri. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdegup kencang. Memang benar bahwa keduanya tidak dapat diandalkan sebagai sekutu, tetapi analisis mereka tentang pertempuran memang tepat. Sementara nyaris tidak bertahan melawan serangan gencar dari tiga pembudidaya yang tersisa menggunakan zenkinya, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan ama. Pada titik ini, dua lainnya masih di tengah diskusi mereka. Mereka berempat berkoordinasi erat satu sama lain, dan kultivator yang baru saja ditendang oleh Xiaoxing adalah pemimpin mereka. Ketidakmampuannya yang tiba-tiba telah menimbulkan momen kebingungan di antara yang lain saat mereka berjuang untuk menyesuaikan kembali formasi kolaborasi mereka. Jika saya berada di posisinya, saya akan menggunakan tinju Qingping bersama dengan konsepsi air mengalir klan kami untuk menekan yang lainnya. Menggunakan tinju Qingping bersama dengan konsepsi air yang mengalir memang ide yang bagus. Namun, kuncinya sekarang adalah menjatuhkan pria berjubah abu-abu, yang telah mengambil alih peran menjaga formasi kolaborasi. Selama dia ada, formasi akan tetap menjadi ancaman. Tidak peduli seberapa gesit dan fleksibel gerakanmu, akan sulit bagimu untuk mengalahkan tiga dari mereka yang tersisa ketika mereka saling menutupi dengan erat. Petik 2. Kamu benar, tapi bagaimana kita harus menghadapi pria berjubah abu-abu itu? Ini cukup sederhana. Anda dapat menggunakan langkah bunga matahari untuk mundur sebelum menusukkan jari Anda sejauh 3 inci ke kiri. Pria berjubah abu-abu itu kemudian akan menyerang ke depan sebagai tanggapan, dan itu akan memberikan kesempatan untuk menjatuhkannya. Petik 2. Aku harus mencobanya. Fan Xiaoxing tidak terlalu percaya bahwa langkah seperti itu akan benar-benar memikat pria berjubah abu-abu itu untuk berlari ke depan, tetapi dia tidak punya banyak pilihan. Jadi, mengatupkan giginya erat-erat, dia mengaktifkan langkah bunga matahari dan mundur 2 meter ke belakang. Setelah itu, menggunakan jarinya sebagai pedang, dia menusuk dengan momentum yang mengesankan. Karena sifat dari formasi kolaborasi, mundurnya Fan Xiaoxing menyebabkan trio yang menopang formasi itu tertarik ke arahnya. Pria berjubah abu-abu yang mempertahankan formasi itu akhirnya ditarik juga, menyebabkan dia masuk ke garis serangan jab yang telah diluncurkan Fan Xiaoxing. Semburan pedang Qi menghantam token giok pria berjubah abu-abu itu dengan tepat. Kaca, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, pria berjubah abu-abu itu dipeluk oleh semburan cahaya yang cemerlang saat dia menghilang. Itu berhasil. Fan Xiaoxing tercengang. Dia mengira keduanya hanya mengoceh tentang teori yang tidak masuk akal,
tetapi siapa yang tahu bahwa saran mereka akan berhasil dalam praktik. Setelah menyingkirkan dua lawannya dengan begitu mudah, jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Juga, hanya sekitar saat inilah dia menyadari bahwa diskusi, yang telah diucapkan secara terbuka beberapa saat yang lalu, telah beralih ke telepati Zenki, yang berarti lawan-lawannya tidak dapat mendengar kata-kata itu. Sepertinya bukan karena mereka berdua tidak ingin menyelamatkannya tetapi mereka berharap dia memenangkan pertempuran ini dengan kekuatannya sendiri. Hanya saja, masih ada satu keraguan terakhir. Mereka berdua seharusnya tidak terlalu kuat darinya, jadi bagaimana mereka bisa melakukan serangan yang begitu cerdik satu demi satu. Bahkan petunjuk biasa dari mereka sebenarnya memungkinkan dia untuk meraih kemenangan dengan begitu mudah. Apakah ini tentang bagaimana penonton memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang terjadi dibandingkan dengan mereka yang terlibat langsung dalam suatu situasi? Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk tenggelam dalam pikirannya, dia terus menajamkan telinganya untuk memperhatikan dengan cermat apa yang dikatakan. Suara pihak lain berlanjut. Karena formasi kolaborasi mereka telah dibatalkan, haruskah kita memfokuskan serangan pada salah satu dari mereka terlebih dahulu untuk menjatuhkannya dengan cepat sebelum menyerang yang lain? Tentu saja tidak. Sementara ancaman formasi kolaborasi telah diselesaikan, fakta bahwa mereka tidak lagi dalam keuntungan yang menentukan lagi berarti bahwa dua lawan terakhir yang tersisa akan jauh lebih waspada terhadap Anda. Jika Anda menyerang salah satu dari mereka, yang lain akan menggunakan celah apapun yang Anda tunjukkan untuk menjatuhkan Anda. Apa yang harus Anda lakukan saat ini adalah berdiri tegak dan fokus pada pertahanan. Fokus pada pertahanan, itu karena dia berpikir bahwa kata-kata dari keduanya sangat masuk akal sehingga dia telah bergerak sesuai dengan instruksi mereka sebelumnya. Namun, pada saat itu, Fan Xiaoxing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dengan ragu. Bahkan tanpa formasi kolaborasi, dia masih tidak akan mampu mengatasi serangan dua lawan yang sama kuatnya secara bersamaan. Tidak mudah baginya untuk mengalahkan dua lawan lainnya, jadi dia harus memanfaatkan momentum ini untuk mengalahkan dua yang tersisa. Jika dia menjadi defensif pada saat seperti itu, hanya masalah waktu sebelum staminanya berkurang. Saya tidak harus melakukan apa yang mereka katakan. Kedua orang itu tidak selalu benar, mengingat bagaimana mereka berdua menolak untuk membantunya, memilih untuk berdiri di samping untuk menonton keributan sebagai gantinya. Fan Xiaoxing menggertakkan giginya karena marah. Dengan harum dingin, dia mengangkat telapak tangannya dan menyerang salah satu lawan. Pah-pah. Memfokuskan semua zenkinya ke dalam serangan telapak tangannya, tepat ketika Fan Xiaoxing merasa seperti dia akhirnya akan mengalahkan lawan di depannya, jantungnya tersentak ketakutan saat matanya menyipit karena terkejut. Tanpa sadar, sebuah kaki telah muncul tepat di depannya. Dia dipukul di bagian vitalnya, menyebabkan dia terbang kembali. Rasa sakit yang luar biasa dari tendangan itu hampir membuatnya pingsan. Kamu benar, Xiaoxu. Dia memfokuskan serangannya pada satu orang, dan itu memungkinkan pihak lain untuk memahami kelemahannya. Fan Xiaofeng berseru kegirangan saat melihat bahwa teori itu memang benar. Memang, jika dia memilih untuk bertahan, keduanya akan dengan cepat jatuh ke dalam keadaan bingung. Lagi pula, mereka baru saja menyaksikan dua rekan mereka dimusnahkan pada saat tidak memperhatikan, dan mereka telah kehilangan keamanan formasi kolaborasi. Pada saat seperti itu, mereka pasti akan lebih cemas dari sebelumnya untuk mengalahkannya. Kalau saja dia menunggu 3 gerakan, kepanikan yang mereka rasakan akan meningkat berkali-kali lipat, menyebabkan mereka melakukan gerakan yang jauh lebih berisiko dengan harapan mengakhiri pertempuran dengan cepat. Itu akan menciptakan peluang yang ideal untuk menyerang, sungguh sangat disayangkan, kata Fan Xiaoxu. Pertempuran adalah tentang menangkap waktu dan mencari peluang. Jika tidak ada peluang yang terlihat, Anda hanya perlu menciptakannya. Ya kau benar, Fan Xiaofeng mengangguk setuju. Merebut waktu dan mencari peluang, menekan rasa sakit luar biasa yang dideritanya, Fan Xiaoxing memaksa dirinya berdiri dan mengangkat kewaspadaannya sekali lagi. Melihat bahwa Fan Xiaoxing telah berdiri sekali lagi, kedua lawan itu sedikit terkejut. Kecemasan dan ketakutan terlihat di wajah mereka. Dengan raungan ganas, salah satu lawan menyerbu ke depan. Tuduhannya mungkin tampak sembrono, tetapi sebenarnya, dia mencoba menciptakan peluang untuk rekannya. Memahami logika ini, Fan Xiaoxing tahu lebih baik daripada bergerak sembarangan kali ini. Dia segera meremas tubuhnya dan menyerbu ke arah lawan kedua. Sementara itu, lawan kedua memperhatikan celah yang telah diekspos oleh lawan pertama ke Fan Xiaoxing, dan dia berniat untuk bergerak dalam koordinasi untuk menutupi lawan pertama. Namun, tidak mengharapkan Fan Xiaoxing untuk tidak jatuh pada umpan sama sekali dan malah mengejarnya, lawan kedua ditabrak dalam sekejap, menyebabkan aliran darah menyembur ke hidungnya. Itu berhasil. Melihat bagaimana semuanya berjalan dengan baik, air mata kebahagiaan mulai mengalir di mata Fan Xiaoxing. Kedua bestart yang tidak bisa diandalkan itu, mereka belum meninggalkannya. Bab 1879, kentang goreng kecil harus disingkirkan.
Melihat bahwa Fan Xiaoxing telah memahami maksud di balik percakapan mereka, Zhang Xuan mengangguk setuju. Karena dia telah meminjam identitas Fan Xiaoxu, dia harus memberikan sesuatu kembali kepada orang-orang di garis keturunan Sage Zichi kuno sebagai kompensasi, melalui petunjuk umum yang dia tawarkan kepada mereka dan menanamkan kebiasaan refleksi kepada mereka, mereka akan dapat terus meningkatkan diri bahkan setelah dia pergi. Peng Peng, setelah mengalahkan dua lawan dan melenyapkan salah satunya, hanya ada satu orang terakhir yang tersisa. Tidak butuh waktu lama bagi Fan Xiaoxing untuk menaklukkannya juga. Setelah menghancurkan token giok mereka, dia menginjak Fan Xiaoxu dan Fan Xiaofeng, ingin mencaci maki mereka karena hanya menonton keributan di samping. Tapi setelah beberapa saat ragu, dia malah memilih untuk mengepalkan tinjunya dan membungkuk sedikit, terima kasih atas petunjukmu tadi. Zhang Xuan melambaikan tangannya dengan tenang sebagai tanggapan. Tidak masalah baginya apakah pihak lain berterima kasih atas bantuannya atau tidak. Dia hanya melakukan apa yang dia pikir benar untuknya. Inilah pria yang selama ini dianutnya, berprinsip, rendah hati, dan tidak menonjolkan diri. Semuanya terjadi begitu cepat sebelumnya, bagaimana kalian semua melihat melalui kekurangan mereka dan menemukan tindakan balasan hanya dengan melihat? Fan Xiaoxing bertanya dengan ragu. Kultivasinya berada pada level yang sama dengan mereka berdua, tetapi mengapa dia tidak dapat melihat apapun sedangkan petunjuk yang diberikan oleh kata-kata itu akhirnya menjadi kata-kata emas. Seolah-olah mereka bisa mengintip langsung ke dalam hati orang lain. Xiaoxu adalah orang yang mengajariku ini. Fan Xiaofeng menjawab dengan penuh semangat. Dalam pertempuran, seseorang harus mengamati lawannya dengan hati-hati dan menentukan niatnya untuk memprediksi gerakannya. Setelah itu, dia pindah untuk membuang beberapa cara lain. Mendengar kata-kata itu, Fan Xiaoxing benar-benar bingung. Dia belum pernah mendengar tentang itu sama sekali, dan itu jelas bukan bagian dari garis keturunan dalam klan mereka juga, bagaimana Fan Xiaoxu tahu tentang semua ini. Kultivasi bukanlah tentang ketekunan buta, itu membutuhkan seseorang untuk merenungkan dan mengevaluasi. Melihat keraguan di mata Fan Xiaoxing, Zhang Xuan menjelaskan dengan tenang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba menoleh ke samping. Huala, ada embusan angin, dan setelah itu, 3 kelompok orang tiba dari seluruh hutan. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, dan semuanya berjumlah 12 orang. Datang dari 3 arah yang berbeda, mereka menutup semua rute pelarian untuk Zhang Xuan dan 2 lainnya. Mereka adalah orangnya, mereka telah melenyapkan beberapa orang di sepanjang jalan. Jika kita tidak bermitra bersama untuk menyingkirkan mereka, hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan kita juga. Salah satu pemimpin tim mendengus dingin. Pemimpin tim ini adalah individu yang tinggi dan besar. Suaranya keras dan dalam, sedikit mengingatkan pada logam yang berdentang satu sama lain. Kurasa kita harus berterima kasih kepada mereka karena telah melenyapkan begitu banyak orang untuk kita. Pemimpin tim lain berbicara sambil tersenyum. Dia menoleh ke Zhang Xuan dan berkata, kamu seharusnya menahan diri sedikit. Saya tidak menyangkal bahwa Anda kuat, tetapi dalam pertempuran seperti ini, mengetahui kapan harus berbohong juga sangat penting. Petik 2. Apakah kamu menantang kami? Sebelum Fan Xiaoxing bisa memahami situasinya, Fan Xiaofeng sudah melangkah maju dengan senyum percaya diri di wajahnya. Kalau begitu, jangan buang waktu. Kalian semua harus mendatangi kami bersama-sama. Petik 2. Sepanjang jalan, mereka sudah menghilangkan setidaknya 70 peserta ujian sekarang. Kemungkinan besar, hasil mereka sudah berlari sampai ke puncak. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menarik perhatian tim lain. Bagaimanapun, itu adalah strategi umum bagi yang lemah untuk bersatu untuk menyingkirkan ancaman terbesar dalam sebuah kompetisi. Mengingat pencapaian spektakuler mereka, hanya masalah waktu sebelum tim mulai bermitra satu sama lain dalam upaya untuk menghilangkannya. Jika mereka berhasil, hasil mereka akan dipindahkan ke mereka, memungkinkan mereka untuk melompat ke tempat pertama dalam satu tembakan. Xiao Feng tidak mengharapkan pihak lain menjadi begitu sembrono untuk memprovokasi 3 tim lainnya. Wajah Fan Xiaoxing berubah menjadi hijau karena ketakutan. Itu 12 orang sebelum mereka. Melawan kekuatan yang begitu besar, mereka pasti akan dihancurkan tanpa keraguan sedikit pun. Untuk memprovokasi mereka lebih jauh pada saat seperti ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Datang pada kami bersama-sama. Ayo kepalamu. Saya baru saja menyelesaikan pertempuran saya beberapa waktu yang lalu, dan saya hampir tidak bisa membuka mata saya sama sekali. Aku akan benar-benar mati jika aku melawan 12 dari mereka sekarang. Kamu ingin melawan kita bersama? Nak, kamu benar-benar sombong, bukan? Pemuda bertubuh besar itu mencibir dengan dingin. Karena kamu memintanya, jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan. Menyerang. Jelas bahwa mereka sudah bernegosiasi satu sama lain sebelum datang untuk menghadapi mereka. Saat pemuda bertubuh besar itu berbicara,
12 dari mereka perlahan maju ke depan, memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk melarikan diri sama sekali. Xiaoxu, meskipun menghadapi kerugian numerik, Fan Xiaofeng tidak tampak gugup sedikitpun. Sebaliknya, matanya bersinar lebih terang dan lebih cerah dalam kegembiraan. Dia berbalik untuk melihat Fan Xiaoxu, hanya untuk melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Jadi, dengan teriakan perang yang menggembirakan, Fan Xiaofeng berlari tepat ke kerumunan musuh. Xiaofeng, jangan gegabah. Fan Xiaoxing merasa tubuhnya benar-benar dingin. Itu total 12 orang, dan tidak ada kultivasi mereka yang lebih rendah dari milik mereka. Untuk berlari tepat pada saat ini sama saja dengan mencari kematian. Xiaoxu, kita perlu menyusun rencana untuk menyelamatkan Xiaofeng dan melarikan diri. Panik, Fan Xiaoxing menoleh ke Zhang Xuan dan mendesak dengan cemas. Melarikan diri, tidak perlu untuk itu. Tenang dan lihat apa yang mampu dilakukan Xiaofeng, jawab Zhang Xuan dengan menggelengkan kepalanya. Beberapa saat yang lalu dia telah mengoreksi keadaan pikiran Fan Xiaofeng. Jika dia mendorong yang terakhir untuk melarikan diri pada saat ini, bukankah semua kepercayaan yang dia bangun akan hancur dalam sekejap? Sebagai seorang guru, tidak mungkin dia membiarkan hal seperti itu terjadi. Tapi kita akan mati pada tingkat ini. Fan Xiaoxing tidak menyangka bahwa Fan Xiaoxu akan se-ekstrem Fan Xiaofeng. Tepat ketika dia bingung tentang apa yang harus dia lakukan, dia tiba-tiba melihat pemuda bertubuh besar itu menyerbu tepat di seberang Fan Xiaofeng. Halo, dengan jari-jarinya melebar seperti kipas, dia mendorong telapak tangannya tepat ke kepala Fan Xiaoxu, sepertinya ingin mengakhiri hidupnya. Hanya berdasarkan auranya, pemuda bertubuh besar itu merasa tidak ada bedanya dengan Saint 9 dan biasa. Namun, ketika dia mendorong kekuatannya hingga batasnya, ternyata dia sebenarnya adalah ahli ranah penyembuhan setengah introspektif. Sudah berakhir, wajah Fan Xiaoxing memucat ketakutan. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan mereka berempat sebelumnya adalah karena kultivasi mereka berada di bawahnya. Meski begitu, dia masih dipukuli dengan buruk pada akhirnya. Namun, dengan kekuatan menakutkan dari pemuda bertubuh besar ini dan banyak ahli lainnya yang menonton dengan mengancam dari sekitarnya, sepertinya mereka benar-benar hancur kali ini. Dengan ratapan kesedihan, dia mulai memikirkan di mana dia harus minum untuk menenggelamkan kesedihannya setelah dia tersingkir. Di sisi lain, sedikit kerutan muncul di dahi Fan Xiaoxu, dan bukannya menghindar, dia mengangkat tangannya. Pak, sebelum dorongan telapak tangan pemuda besar itu bisa mendarat, tamparan Fan Xiaoxu telah mengenai wajah pihak lain dengan tepat. Tamparan itu tampaknya dipenuhi dengan banyak kekuatan ketika pemuda bertubuh besar itu berputar 2 putaran sebelum jatuh ke tanah. Kamu, pemuda bertubuh besar itu tertegun sejenak sebelum linglungnya berubah menjadi marah, dan dia menyerang Zhang Xuan sekali lagi. Pak, tamparan lain menghantam sisi lain wajahnya, dan dia berputar 2 putaran sebelum jatuh ke tanah sekali lagi. Kentang goreng kecil sepertimu harus disingkirkan. Jangan datang ke sini dan membuat masalah. Zhang Xuan mendengus dingin. Saya, pemuda bertubuh besar itu ingin mengatakan sesuatu untuk setidaknya menyelamatkan beberapa reputasinya, tetapi ketika dia memikirkan tentang 2 tamparan yang baru saja dia derita, wajahnya langsung memerah, dan kata-katanya tercekat di tenggorokan. Apakah dia benar-benar anak kecil yang tidak layak untuk diambil oleh pihak lain? Dia berbalik untuk melihat Fan Xiaofeng dan melihat bahwa sudah ada 4 pria yang pingsan di tanah. Meskipun kultivasi Fan Xiaofeng berada di bawahnya, untuk beberapa alasan, gerakannya sangat sulit untuk dihadapi. Seolah-olah dia adalah serigala yang melompat ke sekawanan domba, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahan lebih dari 3 pukulan darinya. Baiklah, aku akan bertarung dengannya. Tanpa banyak ragu, pemuda bertubuh besar itu berbalik dan menyerang Fan Xiaofeng sebagai gantinya. Fan Xiaoxing sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh ke tanah. Adakah yang bisa memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Mengapa Xiaoxu dan Xiaofeng menjadi sangat aneh di saat kita berpisah? Apa aku sedang bermimpi atau apa? Fan Xiaoxing bingung. Kultivasi Eternal Alchemy. Bab 1880, sungguh kebetulan. Di alun-alun yang terletak di sepanjang tepi gunung, Sang Wu tiba-tiba muncul di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Dia baru saja diteleportasi keluar dari gunung di bawah pengaruh formasi teleportasi. Dia menatap langit dengan tatapan bingung di matanya, hampir seolah-olah dia meragukan keberadaannya sendiri. Dia adalah keturunan dari garis keturunan Sage kuno Zixiu, seorang jenius yang diberkati dengan bakat-bakat hebat. Dia harus melangkahi ribuan rekannya untuk sampai ke tempatnya saat ini, tapi setelah sampai sejauh ini, walaupun dia telah berkolaborasi dengan beberapa orang lain untuk mengeroyok seseorang yang lebih lemah darinya, dia tetap saja tersingkir dengan mudah. Pikiran orang lain yang mengejeknya karena kegagalan ini sudah lebih dari cukup untuk membuat seluruh tubuhnya meringis karena malu. Berjuang untuk berdiri,
dia baru saja akan menyembunyikan wajahnya dan pergi diam-diam ketika dia mendengar suara kaget berseru di udara. Sang Wu, kamu telah dieliminasi juga. Saya tidak berpikir bahwa saya akan melihat Anda di sini. Setelah itu, sesosok berjalan mendekat. Setelah melihat lebih dekat dari pihak lain, Sang Wu tertegun sejenak sebelum berseru juga, Si Yuan, apa yang kamu lakukan di sini? Si Yuan adalah keturunan sage kuno Zizi, serta teman baik Sang Wu. Dalam hal kecakapan bertarung, mereka sangat cocok satu sama lain, jadi mereka sering berdebat satu sama lain. Sudah sangat memalukan baginya untuk dieliminasi begitu cepat ke dalam ujian, tetapi siapa yang mengira bahwa teman baiknya akan tersingkir lebih cepat daripada dia? Hai, jangan bicara tentang hal-hal menyedihkan seperti itu. Saya menyerang seseorang yang lebih lemah dari saya dengan harapan menaikkan peringkatnya, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain akan mengirim saya ke sini? Si Yuan menggelengkan kepalanya dengan getir. Kamu juga disingkirkan oleh seseorang yang lebih lemah darimu. Sang Wu tercengang saat sebuah pikiran muncul di kepalanya. Bolehkah aku tahu siapa orang itu? Memalukan bahkan hanya untuk membicarakannya. Pihak lain hanya berada di puncak Sein 9 dan, jarak yang sangat jauh dari menyamai kamu dan aku. Wajah Si Yuan memerah karena malu. Dia juga seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan juga. Siapa ini? Sang Wu bertanya dengan cemas. Dia, keturunan sage Zici kuno, Fan Xiaofeng. Si Yuan menjawab dengan canggung. Itu benar-benar dia, aku juga disingkirkan oleh orang itu. Sang Wu melebarkan matanya tak percaya. Tunggu sebentar, kamu dieliminasi oleh Fan Xiaofeng juga. Si Yuan tercengang. Memang, dia bertarung melawan kami berdua sendirian dan akhirnya melenyapkan kami semua, Sang Wu menjelaskan dengan gelisah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan bagiannya, seruan kaget lainnya terdengar di udara. Kamu juga dieliminasi oleh Fan Xiaofeng. Kebetulan sekali, kami juga disingkirkan olehnya. Dia sendirian mengirim kami bertiga keluar dari ujian. Setelah itu, 4 wanita muda berjalan mendekat. Ini benar-benar kebetulan yang sangat besar. Itu sama persis untuk kita juga. Petik 2. 2 pria muda dan seorang wanita muda berjalan mendekat. Oh, kalian semua dieliminasi oleh Fan Xiaofeng. Hal yang sama juga terjadi pada kami. Kami tersingkir dengan sangat tragis. Namun 5 pemuda lagi berjalan mendekat. Hei, kamu bukan yang paling tragis, oke. Apakah Anda melihat Yan Yixiao dan kelompoknya di sana? Sepertinya dia juga disingkirkan oleh keturunan sage kuno Si Yuan. Beberapa orang lagi berjalan dan bergabung dalam percakapan. Menyaksikan kerumunan besar individu bernasib sama berkumpul di sekelilingnya, bibir Sang Wu berkedut liar. Itu hanya sesaat, tetapi nama, Fan Xiaofeng, telah mengumpulkan lebih dari 40 orang. Yang mengejutkan, mereka semua dieliminasi oleh Fan Xiaofeng sendirian. Apakah ada semacam kesalahan di sini? Bagaimana mungkin orang itu tidak mengalami cedera atau kehabisan Zenki ketika dia sudah bertarung dengan begitu banyak lawan? Tidak perlu merasa sedih. Ayo, ikuti aku. Seorang pria muda berjalan ke Sang Wu dan menghibur. Menyadari orang yang berdiri di depannya adalah Bosu dari garis keturunan sage kuno Zisu, Sang Wu mengangguk sedikit sebelum mengikuti di belakang pemuda itu. Bosu membawa Sang Wu keluar dari kerumunan ke sekelompok pemuda lain yang tersingkir dan berkata, senang bertemu dengan kalian semua. Kami dieliminasi oleh keturunan sage Zici kuno. Bolehkah saya tahu jika... kebetulan sekali, kami juga disingkirkan oleh keturunan sage Zici kuno. Saya juga. Wow, kita adalah kawan dengan keadaan yang sama, kita benar-benar harus rukun. Keributan berkobar, dan hanya butuh sesaat bagi grup untuk berkembang menjadi lusinan orang. Setelah itu, Bosu membawa Sang Wu pergi untuk mendekati kelompok lain, tetapi sebelum mereka bisa mulai berbicara, pihak lain sudah mulai berbicara, kamu juga disingkirkan oleh Fan Xiaofeng, kan? Itu sama untuk kita juga. Sang Wu, pada saat ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan situasi aneh ini. Semuanya, dengarkan kami ingin membentuk persekutuan peserta ujian yang dilenyapkan oleh keturunan sage Zici kuno. Apakah ada orang yang ingin bergabung dengan kami? Sebuah suara bergema di antara kerumunan. Saya ingin mendaftar, saya juga, koma. Undangan itu disambut dengan tanggapan populer dan suara persetujuan berdesir di antara kerumunan. Petik 2, petik 2. Pada saat inilah Sang Wu tiba-tiba merasa bahwa itu bukan penghinaan bahwa dia disingkirkan oleh Fan Xiaofeng yang lebih lemah. Sebaliknya, itu terasa seperti simbol kehormatan, tanda solidaritas di antara dia dan yang lainnya. Itu saja. Fan Xiaoxing menatap Fan Xiaofeng yang tenang saat dia merasa seolah-olah gagasannya tentang apa yang dimaksud dengan menjadi kuat baru saja disegarkan. Jika dia adalah orang yang bertarung melawan 12 lawan ini, kemungkinan dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Fan Xiaofeng,
yang berada di ranah kultivasi yang sama dengannya, benar-benar mengalahkan mereka semua dengan mudah. Apa yang telah dialami pihak lain selama 1 jam terakhir untuk perubahan besar seperti itu terjadi padanya. Di sisi lain, tidak mengindahkan ketidakpercayaan Fan Xiaoxing, Fan Xiaofeng berjalan ke Zhang Xuan dan bertanya, "Jadi, bagaimana saya melakukannya kali ini?" Matanya mencerminkan kegugupan yang mendalam mengingatkan seorang siswa menghadapi gurunya setelah lupa untuk menyelesaikan tugas liburannya. "Bagaimana kau melakukannya?" Mata Zhang Xuan dipenuhi dengan kebosanan saat dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, biasa saja. Dia bahkan tidak bisa repot-repot mengomentari kinerja Fan Xiaofeng lagi. Setelah semua petunjuk yang dia berikan dan pertempuran yang telah dilalui pihak lain, hanya ini yang bisa dilakukan pihak lain. Beruntung dia mengadopsi persona saat ini atau dia akan benar-benar mati karena malu. Semua murid yang dia, Zhang Xuan, telah ajarkan akhirnya menjadi pembangkit tenaga yang memiliki naluri pertempuran yang luar biasa. Namun, orang yang berdiri di hadapannya benar-benar. Beberapa saat yang lalu dia berpikir bahwa keturunan dari 100 sekolah filsuf memiliki kecerdasan superior, mampu memahami dan mengasimilasi pengetahuan baru dengan cepat, namun, seolah-olah kecerdasan Fan Xiaofeng telah berbalik melawannya. Dia terlalu fokus pada hal-hal sepele sehingga dia kehilangan pandangan tentang apa yang penting, menyebabkan gerakannya kurang semangat. Aku salah. Saya tahu bahwa saya tidak melakukannya dengan baik untuk pertempuran sebelumnya." Merasakan kekecewaan Zhang Xuan, Fan Xiaofeng buru-buru menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan suara gemetar. Prestasinya semua dibangun di atas petunjuk pihak lain. Jika pihak lain tidak lagi mau mengajarinya, bagaimana dia akan naik ke tingkat yang lebih tinggi? Pada saat yang sama, Fan Xiaoxing mencengkeram rambutnya saat adegan yang tampaknya konyol ini terbentang di depan matanya. Dia mendapati dirinya tidak dapat mengejar proses berpikir dari dua lainnya sama sekali. Bisakah ini disebut tidak berjalan dengan baik? Zhang Xuan membentak. "Baiklah, kurasa aku akan memberimu kelonggaran untuk kesadaran dirimu. Sebelumnya, untuk jurus ketiga yang kamu lakukan setelah menyerang kerumunan, kamu bisa menggunakan kaplet amfis untuk melenyapkan pemuda berjubah merah itu dengan sedikit usaha. Mengapa Anda beralih ke tangan depan yang mengejutkan untuk menyerang wanita muda berjubah biru di sebelah kanan itu? Tahukah Anda bahwa Anda telah menyia-nyiakan 3 gerakan karena pilihan yang telah Anda buat? Pikirkan waktu yang telah Anda buang dengan itu. Jika mereka pulih selama periode waktu itu, Anda akan mati bahkan sebelum Anda menyadarinya. Juga, untuk tendangan sebelumnya, Anda juga bisa menghindarinya terlebih dahulu. Mengapa Anda menangkapnya sebagai gantinya? Apakah Anda mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda mampu membela diri?" Saat Zhang Xuan berbicara, kemarahannya tampaknya semakin meningkat, sehingga dia akhirnya menunjukkan 8 kekurangan dalam satu tarikan napas. Selain itu, setiap kekurangan yang ditunjukkan ini tepat dalam analisis. Fan Xiaofeng dibuat terdiam oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Semuanya terjadi begitu cepat sebelumnya, sehingga Fan Xiaofeng tidak berpikir bahwa Fan Xiaoxu akan dapat mengingat setiap gerakan dan setiap kekurangan dengan begitu jelas. Dia awalnya bangga bahwa dia telah berhasil melenyapkan 12 orang sekaligus, tetapi kata-kata itu membuatnya kembali ke kenyataan. Dia tahu bahwa dia masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai puncak. Tidak ada kebanggaan hanya bisa mengalahkan yang lemah. Kerendahan hati dan rendah hati, itu adalah cara untuk pergi. Xiaofeng sudah sangat tangguh dalam pertempuran, tapi Xiaoxu masih bisa menunjukkan begitu banyak kekurangan dalam gerakannya. Mata kebijaksanaan itu benar-benar, Fan Xiaoxing menelan seteguk air liur. Pada saat inilah dia merasa bahwa dia telah melihat sekilas alasan mengapa Fan Xiaofeng dapat membuat kemajuan besar dalam waktu singkat. Ternyata semuanya adalah kredit Fan Xiaoxu. "Xiaoxu, bisakah kamu mengajariku juga? Saya ingin menjadi sekuat Xiaofeng juga." Tidak tahan lagi, Fan Xiaoxing berjalan ke Zhang Xuan dan menggenggam tinjunya dengan sungguh-sungguh, meletakkan kebanggaan yang telah dia tunjukkan sebelumnya. Bab 1881, Keturunan Sage Kuno Zilu. Zhong Qing adalah keturunan Sage Zilu kuno. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan ujian masuk tahun ini untuk Great Frontistery of Confucianism. Dia juga pria parubaya yang telah membaca aturan di langit sebelumnya sebelum dimulainya pemeriksaan. Berbeda dengan guru lainnya, dia kembali ke kamarnya setelah mengaktifkan formasi yang mengelilingi gunung. Dia tidak menunggu di wilayah eliminasi untuk pengungkapan hasil. Itu hanya ujian seleksi mahasiswa baru, itu akan dilakukan baginya untuk hanya mengetahui hasil akhir. Peristiwa sepele seperti itu tidak layak mendapat perhatian terus-menerus. Dia berdiri di depan meja, mengoleskan kuas dengan tinta, dan mulai menulis di selembar kertas. Aroma tinta dengan cepat memenuhi ruangan. Tulisan tangannya rapi, dan karakter yang dia tulis membawa konsepsi yang mendalam di belakangnya. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa merasakan keadaan tenang yang dia alami. Sesosok tiba-tiba muncul di ruangan itu.
Melihat pria parubaya itu dengan santai menulis kaligrafi, alis sosok itu terangkat saat dia berseru, "Saudara Zong, apa yang kamu lakukan di sini? Anda harus menuju ke tempat ujian untuk melihatnya. Ada sesuatu yang aneh terjadi dengan pemeriksaan." Jika Zhang Xuan ada di sini, dia pasti bisa mengenali sosok yang baru saja muncul di ruangan itu, Namong Yuan Feng. "Yuan Feng, kamu panik sekali lagi. Saya selalu mengatakan kepada Anda bahwa Anda perlu menenangkan pikiran Anda, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Ini hanya pemeriksaan di antara anak-anak muda, apa yang perlu ditakuti? Jika Anda tidak mencoba memperbaiki masalah Anda itu, Anda tidak akan pernah bisa memajukan kultivasi Anda lebih jauh dari itu." Bahkan tanpa mengangkat kepalanya, Zong Qing tampaknya masih bisa mengenali identitas orang yang berdiri di depannya. Saat kuasnya terus bergerak di atas kertas dengan elegan, dia menjawab dengan suara tenang. "Saudara Zong, saya menghargai nasihat baik Anda, tapi ini bukan saatnya untuk tenang sama sekali. Ujian eliminasi sudah menjadi kekacauan besar." Namong Yuan Feng berseru dengan cemas. "Kekacauan besar? Kekacauan macam apa itu?" Zong Qing bertanya dengan tenang sambil terus menulis kaligrafinya dengan irama. "Para peserta ujian dieliminasi terlalu cepat dalam jumlah besar. Saya khawatir ujiannya akan berakhir sebelum 6 jam habis. Lebih jauh lagi, banyak peserta ujian yang kami anggap baik semuanya telah tereliminasi. Tidak mungkin mereka yang tetap berada di akhir ujian akan benar-benar menjadi ratusan peserta ujian yang terkuat." Namong Yuan Feng menjelaskan dengan cemas. Dia ada di tempat kejadian sebelumnya, jadi dia melihat semuanya dengan jelas. Bahkan seorang jenius papan atas seperti Yan Yixiao akhirnya tersingkir juga. Para ahli lain yang telah mereka awasi secara khusus juga akhirnya gagal juga. Dan alasannya semata-mata karena mereka telah bertemu dengan keturunan sage kuno Ziqi. Pada titik ini, hampir menjadi aturan pemeriksaan yang tak terucapkan bahwa siapapun yang bertemu dengan keturunan sage Ziqi kuno akan dimusnahkan. Pada tingkat ini, ujian tidak akan lagi menjadi ujian kekuatan tetapi ujian keberuntungan yang lengkap, itu hanya bergantung pada apakah seseorang cukup beruntung untuk menghindari keturunan sage Ziqi kuno sepanjang seluruh ujian. Untuk pemeriksaan serius direduksi menjadi lelucon seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak panik? "Oh, bukankah ini lebih baik?" Zong Qing tampaknya tidak terkejut mendengar berita itu sama sekali. Dia mengoleskan kuasnya dengan tinta sekali lagi dan mulai menulis karakter lain sebelum melanjutkan dengan tawa ringan, "Bakat dari keturunan 100 sekolah filsuf tidak terlalu berbeda satu sama lain. Yang kami inginkan hanyalah mempersempit jumlahnya menjadi 100. Adapun siapa mereka, itu perhatian kedua. Tidak peduli seberapa kuat mereka saat ini, mereka terikat untuk mencapai hal-hal besar setelah menjalani pengawasan dari frontisteri besar Konfusianisme." "Yah, kurasa kata-katamu juga masuk akal." Melihat betapa tenangnya Zong Qing, kekhawatiran Namong Yuan Feng tampaknya perlahan menghilang juga. Memang benar bahwa mereka tertarik untuk mempersempit jumlahnya menjadi 100 peserta ujian, adapun siapa peserta ujiannya, itu tidak terlalu penting. Ujian eliminasi tidak sepenuhnya adil, tetapi pada akhirnya, semuanya dapat ditelusuri kembali ke keterbatasan kekuatan mereka. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan atau sarana untuk bertahan hidup sampai akhir, mereka hanya dapat menyalahkan diri mereka sendiri. Sementara apa yang kamu katakan masuk akal, masalahnya adalah sebagian besar peserta ujian telah dieliminasi oleh orang yang sama, dan jumlah mereka masih bertambah. Selain itu, sepertinya mereka telah membentuk semacam persekutuan yang aneh, kata Namong Yuan Feng. Mereka dieliminasi oleh orang yang sama. Siapa ini? Yan Yixiao, atau apakah itu Duan Muxiao? Zong Qing bertanya. Bukan itu, mereka semua disingkirkan oleh keturunan sage Ziqi kuno, jawab Namong Yuan Feng. Keturunan sage Ziqi kuno. Tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu, Zong Qing tampak tertegun sejenak. Kamu mengacu pada Fan Xiaoxu, Fan Xiaofeng, dan Fan Xiaoxing, kan? Dia telah melihat-lihat daftar nama yang diajukan oleh berbagai klan, dan dia mengingat nama setiap peserta ujian. Itu benar, jawab Namong Yuan Feng dengan tegas. Keturunan sage Ziqi kuno tidak pernah tampil sangat baik dalam ujian sebelumnya. Fakta bahwa mereka mampu naik ke puncak dalam ujian menunjukkan bahwa mereka harus bekerja keras. Tidak apa-apa, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Setiap orang memiliki batasannya sendiri, dan hanya karena mereka memimpin saat ini tidak berarti bahwa mereka akan dapat tetap berada di puncak sampai akhir. Sebagai pengawas, peran kita adalah mengamati dan menilai. Tidak perlu bagi kita untuk terlibat. Zong Qing menjawab dengan tenang sambil terus menulis di atas kertas. Kalau terus begini, sepertinya dia akan segera menyelesaikan karya kaligrafinya. Karena kamu sudah mengatakannya, kurasa tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Melihat betapa tenangnya Zong Qing, Namong Yuan Feng mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Dia baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba teringat suatu hal. Oh, aku lupa memberitahumu.
Ketua persekutuan ujian yang dilenyapkan oleh keturunan sage kuno Zichi tampaknya cucumu, Zhong Zixun. Halo, kuas itu mengeluarkan goresan hitam pekat di atas kertas putih saat Zhong Qing mengangkat kepalanya dengan takjub. Dia tahu bahwa cucunya telah berpartisipasi dalam ujian juga, dan dia berpikir bahwa cucunya akan bertahan sampai akhir. Namun, dia menjadi ketua dari semacam persekutuan peserta ujian yang tereliminasi. Apa maksudnya? Tunggu sebentar, Anda memberitahu saya bahwa Zixun telah dieliminasi. Meskipun Zhong Qing tidak berani mempercayai apa yang dia dengar, dia masih dengan paksa mempertahankan sikap sabar dan tenangnya. Memang, dia sangat bangga bahwa dia telah dieliminasi lebih awal, dan fakta bahwa dia menjabat sebagai salah satu kepala organisasi berarti bahwa semua orang mengindahkan kata-katanya. Kata Namong Yuan Feng. Itu, Zhong Qing mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana mungkin itu muncul di garis keturunan mereka? Tidak hanya dia tidak malu tersingkir, dia bahkan melihatnya sebagai suatu kehormatan. Dia benar-benar harus mengajari orang itu pelajaran yang bagus. Lupakan saja, biarkan saja dia. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Qing menjadi tenang dari amarahnya sebelum menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, saya memiliki 8 keturunan saya yang berpartisipasi dalam ujian. Hanya karena saya telah memanjakan Zhong Zixun sejak dia masih muda sehingga dia bertindak sangat tidak pantas. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada yang lain. Yang lain, Namong Yuan Feng terdiam. Ada keheningan sesaat sebelum dia bertanya, apakah Anda mengacu pada Zhong Zifeng, Zhong Ziyu, Zhong Zixuan, dan yang lainnya? Zhong Qing mengangguk, mereka seharusnya jauh lebih bisa diandalkan daripada Zhong Zixun si itu. Ah, mereka juga telah dieliminasi. Mereka adalah kelompok pertama yang bergabung dalam persekutuan. Jika bukan karena suara mereka, bagaimana mungkin Zhong Zixun menjadi ketua? Berbicara sampai saat ini, Namong Yuan Feng tidak bisa tidak berkomentar. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang dari garis keturunan Anda benar-benar bersatu sebagai satu. Sementara yang lain masih berduka atas kekalahan mereka, orang-orang dari garis keturunan Anda sudah berusaha membentuk persekutuan. Saya harus mengatakan bahwa saya benar-benar kagum dengan betapa tenangnya mereka menerima kekalahan mereka. Kaca, ada gema yang nyaring saat kuas di tangan Zhong Qing terbelah menjadi dua. Dengan wajah sehijau padang rumput yang subur, Zhong Qing meludah, sekelompok itu. Aku akan membantai mereka sekarang juga. Siluet Zhong Qing menghilang dari ruangan dalam sekejap. Melihat bagaimana pria yang dingin dan tenang beberapa saat yang lalu meledak dalam kemarahan, Namong Yuan Feng menggaruk kepalanya tanpa berkata-kata. Pada akhirnya, semua yang dikatakan Zhong Qing tentang tetap tenang hanya karena masalah itu bukan urusannya. Begitu anggota klannya terlibat, dia masih meletus seolah-olah tidak ada hari esok. Namun demikian, dia harus mengakui bahwa Fan Xiaoxu, Fan Xiaofeng, dan Fan Xiaoxing adalah 3 orang yang benar-benar luar biasa. Untuk benar-benar menghilangkan 8 peserta ujian dari garis keturunan Sage Zilu kuno sekaligus, mereka benar-benar tanpa ampun. Dan itu tidak hanya semua. Sepertinya mereka tidak peduli siapapun yang mendukung peserta ujian. Siapapun yang bertemu dengan mereka akan tersingkir dalam sekejap, seolah-olah kata belas kasihan tidak pernah terlintas di benak mereka sama sekali. Mengingat berapa banyak orang yang telah mereka sakiti dalam waktu singkat ini, tidakkah mereka takut bahwa orang lain akan mempersulit mereka begitu mereka memasuki perbatasan besar Konfusianisme? Orang harus tahu bahwa sementara penghalang besar Konfusianisme dibangun dengan upaya gabungan dari 72 orang bijak, dan keturunan dari 72 orang bijak semuanya memiliki andil dalam menjalankan organisasi, itu tidak berarti bahwa ada pemerataan kekuasaan di antara semua klan. Mengesampingkan semuanya, silsilah Sage kuno Zilu, yang menjadi bagian dari Zhong Qing, memiliki banyak suara di frontisteri besar Konfusianisme karena sejumlah besar ahli di bawah komando mereka. Membiarkan semuanya lepas tanpa mempedulikan konsekuensinya, mungkin menyenangkan pada saat itu, tetapi semua komplikasi akan segera datang setelahnya. Tapi sekali lagi, ketiganya sepertinya tidak akan membiarkan diri mereka dianiaya. Yah, sepertinya frontisteri besar Konfusianisme akan menjadi sangat hidup dalam waktu dekat. Bab 1882, menyelesaikan ujian. Peng. Setelah merobohkan dan melenyapkan lebih dari selusin peserta ujian sekaligus, mata Fan Xiaoxing memerah karena kegembiraan. Sudah kurang dari 2 jam sejak dia mulai belajar dari Xiaoxu, tapi dia sudah sendirian menyingkirkan setidaknya 300 peserta ujian. Tingkat peningkatan seperti itu adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah berani bayangkan. Untuk waktu yang lama, dia menganggap kultivasi sebagai proses yang sangat lambat di mana seseorang secara bertahap memperoleh kekuatan, tetapi konsepsi seperti itu telah benar-benar hancur dalam pikirannya. Namun, terlepas dari peningkatannya yang besar, dia masih jauh dari menyamai Fan Xiaofeng. Yang terakhir telah menghilangkan setidaknya 700 orang sejauh ini. Adapun Xiaoxu,
dia telah berjalan bersama mereka, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Namun, begitu mereka berdua membuat kesalahan sekecil apapun, mereka akan disuguhi combo tatapan seperti belati dari belakang dan kritik dingin yang menakutkan. Karena inilah mereka dapat meningkat dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Itu lebih seperti itu. Tempelkan dirimu sedikit lagi dan stabilkan kultivasimu. Anda harus dapat mencapai terobosan segera. Setelah keduanya mengalahkan gelombang terakhir musuh, Zhang Xuan akhirnya mengangguk dengan sedikit persetujuan. Sementara keduanya sedikit bodoh, melalui ketekunannya yang pantang menyerah, dia masih berhasil mendorong peningkatan yang signifikan dalam kemampuan mereka. Bahkan setelah pemeriksaan ini, mereka berdua masih akan mendapat manfaat dari peningkatan keadaan pikiran mereka dan kemajuan dalam kecakapan bertarung mereka. Tentu saja, sejauh mana mereka akan melangkah di masa depan, itu bukan urusannya. Hanya ada 100 orang yang tersisa di gunung. Dengan ini saya umumkan bahwa pemeriksaan telah berakhir sebelum waktunya. Seiring dengan suara bergema itu, kerumunan merasakan gelombang energi membungkus mereka, dan saat berikutnya, mereka diteleportasi ke alun-alun di depan gunung. Zhang Xuan melihat sekelilingnya dan memperhatikan bahwa ada tepat 100 orang di alun-alun. Namun, selain mereka bertiga, semua orang tampaknya telah diberi semacam energi dan terlihat agak tidak terawat. Meskipun sebagian besar dari orang-orang itu terlihat biasa saja, fakta bahwa mereka dapat bertahan sampai akhir di antara 2.000 pesaing lainnya berarti bahwa mereka kemungkinan besar memiliki sarana yang luar biasa. Tentu saja, yang lebih penting, mereka juga beruntung tidak bertemu dengan mereka bertiga. Pertama dan terpenting, saya ingin menyampaikan ucapan selamat saya kepada Anda semua karena secara resmi direkrut ke dalam Great Frontistery of Confucianism sebagai angkatan siswa tahun ini. Zhong Qing mengumumkan dengan megah. Saat dia berbicara, matanya secara tidak mencolok tertuju pada Zhang Xuan dan yang lainnya, dan pipinya sedikit berkedut. Dia merasakan dorongan untuk bergegas ke depan untuk memukul mereka, tetapi dia akhirnya menahan diri. Fakta bahwa keturunannya telah disingkirkan oleh mereka hanya berarti bahwa mereka masih kurang. Dia tidak akan meninggalkan kehormatannya hanya untuk mempersulit mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Zhong Qing melanjutkan, setelah ini, Anda masing-masing akan menukar token giok Anda dengan cincin penyimpanan. Dalam penyimpanan adalah rute dan metode untuk sampai ke Great Frontistery of Confucianism, teknik kultivasi ranah penyembuhan introspektif, dan sumber daya kultivasi. Anda memiliki 3 hari untuk memasuki Great Frontistery of Confucianism dengan kemampuan Anda sendiri. Hanya jika Anda berhasil, Anda akan menjadi siswa penuh dari Great Frontistery of Confucianism. Saya tahu bahwa tes ini tidak akan terlalu sulit bagi Anda, tetapi izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat sebelumnya. Semakin awal Anda mencapai Great Frontistery of Confucianism, semakin tinggi peluang Anda untuk memilih guru yang baik. Secara alami, tak perlu dikatakan bahwa itu akan membuka jalan bagi kultivasi Anda di masa depan. Petik 2. Serupa dengan akademi lain, bimbingan di Great Frontistery of Confucianism adalah hubungan timbal balik. Sementara para siswa diizinkan untuk memilih guru mereka, para guru diizinkan untuk memilih siswa mereka. Jumlah siswa yang dapat diambil oleh setiap guru terbatas, sehingga mereka yang masuk lebih awal akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menarik perhatian guru yang mereka inginkan. Pada saat yang sama, sumber daya yang menjadi hak mereka juga akan berbeda. Baik, kirimkan token giok Anda sekarang. Tak lama setelah kata-kata itu diucapkan, token giok yang disematkan di dada semua orang naik ke udara, dan 100 cincin penyimpanan terbang ke tangan semua orang secara bersamaan. Zhang Xuan meletakkan jarinya dengan ringan di atas cincin itu, dan barang-barang yang ada di dalamnya dengan cepat muncul di benaknya. Seperti yang telah diberitahukan kepadanya, ada manual teknik kultivasi ranah penyembuhan introspektif di dalamnya. Mirip dengan bagaimana tidak ada teknik kultivasi umum yang dapat dipraktikkan oleh semua kultivator untuk alam ini, manual teknik kultivasi yang ada di cincin penyimpanan hanya menunjukkan arah umum. Namun demikian, dengan manual seperti itu di tangan, mendorong terobosan akan jauh lebih mudah. Selain manual teknik kultivasi, ada pil pembentuk kekuatan kelas 9. Itu memiliki efek menyempurnakan tubuh dan zenki seseorang sekali lagi, dan prosesnya mensimulasikan efek terobosan ke ranah pemulihan introspektif. Dengan demikian, itu bisa meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai terobosan sekitar 10%. Last but not least, ada token giok di dalamnya. Zhang Xuan mengeluarkan token giok dan menyentuhnya dengan ringan, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Melihat tindakan Zhang Xuan, Fan Xiaofeng dengan cepat menjelaskan, ada formasi pada token giok. Jika kita ingin melihat apa yang ada di dalamnya, pertama-tama kita harus menguraikan formasinya. Ini adalah salah satu ujian dari Great Frontistery of Confucianism. Ini juga pemeriksaan, bagaimana dengan mereka yang tidak berspesialisasi dalam formasi? Zhang Xuan bertanya.
Mungkin ada orang-orang yang tidak terlalu akrab dengan formasi di antara kerumunan, dan memaksakan pemeriksaan seperti itu pada mereka tampak agak tidak adil. Formasi pada token giok tidak terlalu rumit, jadi keakraban dengan formasi tidak akan banyak membantu. Kesulitannya terutama terletak pada betapa rumitnya itu. Hal ini membutuhkan seseorang untuk memiliki kontrol yang tepat dari Zenki seseorang untuk menguraikannya dengan hati-hati. Meskipun ini adalah ujian, itu juga merupakan peringatan bagi kita juga bahwa kita tidak boleh hanya fokus membangun Zenki kita, dan ketepatan kontrol juga sangat penting. Kata Fan Xiaofeng. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan sedikit mengangguk. Kultivasi Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing belum berkembang sejak mereka memasuki gunung, tetapi kecakapan bertarung mereka telah meningkat secara signifikan, memungkinkan mereka untuk dengan mudah mengalahkan lawan demi lawan. Alasan utamanya adalah karena mereka telah belajar bagaimana mengontrol dan mengarahkan kekuatan mereka secara efisien dan efektif. Dengan tidak membuat gerakan yang tidak berguna sedikitpun dan menyerang secara akurat pada setiap celah, tidak dapat dihindari bahwa kecakapan bertarung mereka akan meningkat pesat. Dengan cepat memindai melalui token giok, Zhang Xuan melihat banyak prasasti yang diukir dengan padat di atasnya. Sepertinya dia harus mengendalikan Zenki-nya ke tingkat yang sangat baik untuk menguraikan prasasti itu. Sementara prestasi seperti itu mungkin menimbulkan tantangan bagi peserta ujian lainnya, itu adalah jalan-jalan di taman baginya. Dia dengan ringan melambaikan tangannya di atas token giok. Halo, segel itu segera terbuka, dan isi di dalamnya mengalir ke dalam pikirannya. Itu adalah lokasi yang tepat dari Great Frontistery of Confucianism dan metode untuk memasukinya. Seperti yang dia duga, Frontistery besar Konfusianisme tidak terletak di sekitarnya tetapi di tengah gurun kira-kira 10.000 li jauhnya. Untuk mencapai tujuan, dia harus mengikuti jalur tertentu yang ditandai pada token giok. Baiklah, kamu bisa mulai menguraikan formasi pada token giok sekarang. Melihat semua orang mulai mengeluarkan token giok di cincin penyimpanan, Zongking melirik ke sekeliling sebelum berkata, dalam sejarah Great Frontistery of Confucianism, rekor tercepat untuk memecahkan segel adalah 6 jam. Dalam 100 tahun terakhir, satu-satunya yang mendekati rekor ini adalah keturunan Kong Xiao, dengan rekor 7 jam. Setelah itu akan menjadi keturunan sage kuno Ziyuan, Yan Sui, dengan rekor 8 jam. Bagi kalian semua, itu akan menjadi prestasi yang luar biasa selama kalian bisa memecahkan segel dalam 1 hari. Sementara formasi pada token giok tampak sederhana, itu jauh lebih merepotkan daripada yang terlihat. Tanpa pikiran yang tenang dan kontrol Zenki yang tajam, hampir tidak mungkin untuk melakukannya. Bahkan jenius top dari Great Frontistery of Confucianism telah mengambil total 7 jam untuk menguraikannya. Juga, izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat. Ketergesaan dan ketidaksabaran tidak akan membawa Anda kemana-mana. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari, bahkan jika kamu telah menyelesaikan ujian eliminasi, kamu tidak akan diakui sebagai murid resmi dari Great Frontistery of Confucianism. Zongking memperingatkan sebelum melambaikan tangannya dengan ringan. Halo, sebuah penghalang seperti cermin muncul di depan mata semua orang. Ini adalah formasi teleportasi yang unik. Selama Anda telah menguraikan segel pada token giok, Anda akan ditarik ke dalamnya. Setelah itu, Anda hanya perlu mengikuti jalur yang tercatat pada token giok untuk masuk ke perbatasan besar Konfusianisme. Baiklah, kalian semua harus menguraikan segel sekarang. Saya ingin melihat apa rekor tercepat untuk kelompok Anda, kata Zongking. Tapi di tengah kata-katanya, dia melihat riak muncul di penghalang seperti cermin. Sesosok perlahan naik ke udara sebelum menyelam tepat ke penghalang. Apakah dia sudah menguraikan formasinya? Untuk waktu yang lama, lingkungan diliputi oleh keheningan. Yuri 30. Hak Cipta, Bab 1883, Kecurigaan Zongking. Ini, Zhang Xuan menggaruk kepalanya karena malu. Memang benar bahwa dia telah menguraikan token giok, tetapi mengingat karakternya yang rendah hati, dia akan dengan sabar menunggu Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng untuk menyelesaikan tes sebelum menuju ke Great Frontistery of Confucianism. Sayangnya, dia tidak bisa mengharapkan pihak lain untuk benar-benar mengeluarkan penghalang yang akan menyedot siapapun yang telah menguraikan formasi. Di saat kecerobohan, dia akhirnya tersedot. Berbalik untuk melihat wajah-wajah mengamuk yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan semangat, "Yah, semuanya, cobalah yang terbaik. Saya akan pergi ke depan untuk melihat apa yang ada di sisi lain." Terus depan, lebih seperti dia sudah melewati garis finish bahkan sebelum kita bersiap-siap di titik awal. Kong Xiao membutuhkan total 7 jam, tapi dia, itu mungkin bahkan bukan satu tarikan nafas, kan? Apakah mungkin token gioknya rusak? Kamu terlalu banyak berpikir. Bagaimana mungkin Great Frontistery of Confucianism membuat kesalahan yang biasa-biasa saja? Meski begitu, sangat konyol bagi siapapun untuk membersihkan segel hanya dalam satu tarikan napas, apakah dia masih manusia?
Keributan besar meletus di daerah itu. Beberapa saat sebelumnya guru sekolah Zongking mengatakan bahwa bahkan rekor tercepat adalah 6 jam, tetapi dia benar-benar menyelesaikannya dalam satu tarikan napas. Jika demikian, bukankah itu berarti bahwa bahkan jenius paling berbakat dalam seluruh sejarah Great Frontistery of Confucianism bahkan tidak dapat menandingi 20.000 pemuda itu? Bukan hanya peserta ujian yang menyebabkan keributan besar. Zongking, Namong Yuanfeng, dan pengawas lainnya juga dalam keadaan yang benar-benar bingung. Mereka mengira bahwa itu akan menjadi berkah besar jika salah satu peserta ujian mampu mencapai frontistery besar Konfusianisme dalam satu hari. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka akan bertemu monster ini? Apakah Zhong Zixun dan yang lainnya disingkirkan oleh pemuda itu? Zongking bertanya. Itu tidak sepenuhnya, kata Namong Yuanfeng dengan cemberut. Orang-orang yang menyingkirkan Zhong Zixun dan yang lainnya adalah Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing, tapi dia juga membimbing mereka di samping. Bimbingannya benar-benar memungkinkan mereka berdua untuk menghilangkan kedelapan peserta ujian dari garis keturunanku. Zongking merasakan sesak di tenggorokannya saat dia berjuang untuk menerima apa yang baru saja dia lihat. Sementara yang lain mungkin tidak menyadari kehebatan 8 juniornya itu, dia tahu bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan dalam ujian. Jika mereka tidak dieliminasi oleh Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi kuda hitam ujian. Kedelapan orang itu secara khusus menjalani regimen pelatihan yang ketat untuk menyelesaikan ujian, dan bahkan jika mereka bertemu Yan Yixiao, ada kemungkinan besar mereka bisa lolos dengan selamat. Namun, mereka semua akhirnya tersingkir begitu saja. Lebih jauh lagi, adalah satu hal jika pemuda itu telah bergerak sendiri, tidak ada kekurangan individu yang sangat dikuasai dalam sejarah 100 sekolah filsuf, tetapi dia sebenarnya telah memberdayakan orang lain untuk melakukannya melalui bimbingannya. Bahkan Zongking sendiri tidak akan mampu melakukan sesuatu seperti itu. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan bertanya, haruskah kita menangkapnya sementara untuk memeriksa token gioknya? Tidak perlu untuk itu. Fakta bahwa dia telah diserap oleh penghalang berarti dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menguraikan formasi. Selain itu, guru lain sedang menunggu di luar penghalang, dan mereka seharusnya sudah memperhatikan denyut nadi di penghalang. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Zongking menggelengkan kepalanya sebelum mengalihkan pandangannya ke Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng. Itu adalah tatapan yang penuh dengan intrik. Garis keturunan sage Ziqi kuno selalu tertinggal di belakang yang lain, bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu tangguh. Menyimpan keraguan seperti itu, Zongking melompat maju dan muncul tepat di depan Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, secara total, kalian berdua telah menyingkirkan lebih dari setengah peserta ujian. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar menggunakan kemampuan luar biasa yang telah Anda tunjukkan melalui hasil ujian Anda. Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing mengepalkan tangan mereka dan menjawab, bagaimana Anda ingin menguji kekuatan kami? Jika mereka tidak menjalani pelatihan ketat Zhang Xuan, mereka pasti sudah sangat panik. Jelas bahwa Zongking curiga mereka selingkuh, dan implikasinya bisa parah jika mereka dinyatakan bersalah. Namun, ujian eliminasi telah menyebabkan perubahan besar dalam keadaan pikiran mereka. Mereka jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya, sehingga mereka tidak merasa khawatir bahkan ketika berdiri di depan para master skolastik. Saya punya saran yang sangat sederhana. Saya akan menekan kultivasi saya ke level Anda, dan Anda berdua bisa mendatangi saya bersama. Jika Anda mampu mengalahkan saya, itu akan membuktikan bahwa Anda memiliki kemampuan yang jauh melampaui rekan-rekan Anda, jelas Zongking dengan tenang. Sebagai ahli penyempurnaan alam sempiternal, bahkan jika dia menekan kultivasinya, mata kebijaksanaan dan pengalaman pertempurannya jauh melampaui mata dua pemuda yang berdiri di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kedua pemuda itu, mereka tidak akan memiliki peluang melawannya jika mereka tidak memiliki kemampuan luar biasa. Mendengar kata-kata itu, Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng saling memandang dan mengangguk dengan tegas sebelum menjawab serempak, baiklah, kami menerima tantanganmu. Mereka dengan cepat membersihkan lingkungan sebelum Zongking mulai menekan auranya ke Sein 9 dan meskipun kultivasinya lebih rendah, dia masih memancarkan aura tak terduga yang membuat orang lain tidak berani menantang otoritasnya. Aku akan membiarkan kalian berdua melakukan langkah pertama. Zongking memberi isyarat dengan satu tangan, dan dia berdiri dengan tenang di tempat. Tidak peduli apa, dia masih seorang ahli sage hebat yang telah hidup selama beberapa abad. Meskipun dia telah menantang Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng untuk bertempur dengan harapan menghilangkan keraguannya, dia tidak berniat mengambil keuntungan dari mereka. Karena kamu sudah mengatakannya, kami tidak akan berdiri di atas upacara. Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing mengendarai zenki mereka ke puncak dan meraung. Dari 1000 peserta ujian yang telah mereka singkirkan, ada beberapa yang telah menjadi dunia yang lebih kuat dari mereka. Menantang musuh yang begitu kuat telah menyempurnakan rasa bahaya mereka dan memahami aliran pertempuran.
Mereka dapat mengatakan bahwa bahkan dengan kultivasinya yang tertekan, pria parubaya yang berdiri di depan mereka tidak akan menjadi lawan yang mudah. Karena itu, mereka memilih untuk keluar dari awal. Halo, jadi, keduanya melesat maju satu demi satu, dan salah satunya mengarah ke dada sedangkan yang lain mengarah ke belakang. Memperhatikan kecepatan luar biasa dari keduanya dan ketegasan gerakan mereka, Zhong King mengangguk setuju. Tidak terlalu buruk. Tidak heran mereka mampu melenyapkan begitu banyak orang dalam ujian, sehingga bahkan juniornya pun akhirnya menjadi korban mereka. Kecakapan bertarung mereka memang tidak bisa diremehkan. Mengesampingkan semuanya, fakta bahwa mereka mampu mengosongkan gerakan keraguan mereka sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Itu adalah refleks bawah sadar untuk goyah di depan musuh yang kuat dan meragukan keputusan seseorang, dan ini adalah masalah yang bahkan dihadapi oleh para pembudidaya papan atas. Keraguan-raguan seperti itu mungkin tidak tampak banyak pada pandangan pertama, tetapi dalam pertempuran yang intens, memberikan lawan sepersekian detik tambahan untuk bereaksi dapat dengan mudah mengejar perbedaan antara hidup dan mati. Namun, jika hanya itu yang mereka miliki, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Ini karena niat dan manuver mereka sama sekali tidak memiliki kompleksitas. Seolah-olah mereka berdiri telanjang di depannya. Dia bahkan bisa meramalkan apa yang akan mereka lakukan beberapa langkah ke depan. Untuk mengalahkan lawan seperti itu, yang dibutuhkannya hanyalah satu langkah bagus. Sambil menghela napas dalam-dalam, dia mengangkat kedua telapak tangannya dan mendorongnya ke bawah, berniat untuk menjatuhkan keduanya kembali secara bersamaan untuk memberitahu mereka celah di antara mereka. Namun, sebelum telapak tangannya bahkan bisa menyerang, duo yang melesat ke arahnya tiba-tiba berbelok dan mengapit sisi tubuhnya. Menggunakan momentum luar biasa dari gerakan mereka, mereka mengirimkan pukulan kiri dan pukulan kanan secara bersamaan ke kedua sisi wajahnya. Apa? Zhong King menyipitkan matanya dengan heran. Dalam pertempuran biasa, bukankah seharusnya mereka memulai dengan gerakan kecil untuk menguji lawan mereka sebelum melompat untuk serangan yang menentukan untuk mengalahkannya dalam sekejap? Mereka sudah berada di posisi yang menguntungkan sebelumnya, jadi mengapa mereka tiba-tiba mengubah gerakan mereka? Lebih jauh lagi, apakah tidak apa-apa untuk mengarahkan serangan ke wajah seorang penatua seperti itu? Dengan mendengus dingin, Zhong King dengan cepat mengarahkan telapak tangannya untuk memblokir lintasan pukulan dari keduanya. Setelah itu, dia baru saja akan pindah untuk memberi mereka pelajaran yang baik tentang menghormati orang yang lebih tua ketika dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam menyerang dada dan selangkangannya. Menurunkan kepalanya, dia menemukan bahwa kaki Fan Xiaoxing telah mengenai dadanya sedangkan kaki Fan Xiaofeng telah melesat ke selangkangannya. Dengan teriakan kesakitan yang menusuk, Zhong King terbang dan jatuh ke tanah. Tubuhnya meringkuk seperti udang yang dimasak. Meskipun dia adalah seorang kultivator penyempurnaan alam sempiternal, itu tidak berarti bahwa dia telah mengkultivasikan tubuhnya secara merata. Karena itu, dia masih memiliki kelemahan umum yang dihadapi semua pria. Disambar dengan tendangan yang menentukan, itu adalah berkah besar bahwa mereka tidak retak di tempat. Namun, seolah-olah karena takut serangan mereka tidak akan berhasil, keduanya benar-benar mengerahkan semua yang mereka miliki ke dalam serangan sebelumnya, sehingga rasa sakit luar biasa yang menyerangnya membuat seseorang sekaliber Zhong King berkeringat deras. Kaca, dia harus dengan cepat melepaskan segel pada Zenki-nya dan pulih ke penyempurnaan alam sempiternalnya sebelum dia bisa meringankan luka-lukanya. Tepat ketika dia akan berbicara, dia mendengar bisikan pelan dari keduanya tidak terlalu jauh. Apakah hanya aku, atau apakah dia tampak sangat lemah? Mungkinkah dia bersikap lunak pada kita? Itu tidak mungkin menjadi kekuatan sejati dari seorang guru skolastik, kan? Kata-kata itu adalah pikiran tulus dari Fan Xiaoxing dan Fan Xiaofeng yang bingung. Selama ini, Great Frontistery of Confucianism telah menjadi tujuan akhir yang mereka bayangkan dalam pikiran mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka akan benar-benar dapat melumpuhkan salah satu master skolastik yang maha kuasa hanya dengan tendangan sederhana. Seolah-olah para pahlawan yang mereka sembah sejak mereka masih muda ternyata menjadi bahan pembicaraan. Lemah, mudah, Zhong King merasakan gelombang darah berkumur di dalam mulutnya, dan dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Bab 1884, Gong Tembaga. Zhong King selalu menghargai penanaman karakter dan keadaan pikiran. Kaligrafi adalah seni mengasah konsentrasi dan pengendalian diri, sehingga ia sering menghabiskan waktu luangnya dengan kuas di tangan. Karena pengabdiannya pada seni, karya kaligrafi yang ia hasilkan memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga banyak ahli yang secara khusus mengunjunginya untuk meminta karya-karyanya guna menemukan kedamaian batin di dalamnya. Mengingat karakter dan keadaan pikirannya, pemeriksaan biasa di kalangan generasi muda seharusnya tidak mengganggunya sedikitpun. Tapi, bertentangan dengan harapannya, ke-8 peserta ujian di garis keturunannya, termasuk cucunya sendiri, sebenarnya telah dieliminasi dalam ujian. Ini sedikit mengguncangnya,
jadi dia ingin menantang dua pemuda yang bertanggung jawab untuk itu untuk menguji kemampuan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa seorang guru skolastik yang terkenal seperti dia akan diremehkan? Lemah, lemahkan kepalamu. Bagaimana mungkin aku lemah? Zhong Qing dipenuhi amarah, tetapi ketika dia memikirkan pertempuran sebelumnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah klaim mereka. Sementara kedua pemuda itu tidak menggunakan formasi kolaboratif, koordinasi mereka sempurna. Meskipun menjadi ahli penyempurnaan alam sempiternal, dia terlalu berpuas diri dan akhirnya jatuh cinta pada tipuan mereka, yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Zhong Qing menelan darah yang berputar-putar di mulutnya dan menarik napas dalam-dalam sebelum beralih ke kedua pemuda itu. Apakah ini yang telah diajarkan Fan Xiaoxu padamu? Dia belum pernah melihat kedua pemuda ini secara langsung sebelumnya, tetapi dia telah membaca catatan mereka. Mengingat rekam jejak mereka, mereka seharusnya tidak begitu tangguh dalam pertempuran. Betul sekali, Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing mengangguk sebagai jawaban. Sebenarnya, mereka juga sedikit terkejut dengan hasil pertempuran. Mereka mengira bahwa seorang guru skolastik akan menjadi musuh yang sangat sulit untuk dihadapi bahkan jika kultivasinya ditekan, tetapi segera setelah mereka menggunakan wawasan pertempuran Fan Xiaoxu, semuanya berakhir begitu cepat sehingga bahkan mereka lengah. Seolah-olah pihak lain tidak lebih dari anak ayam kecil yang lemah. Bukankah itu berarti selama mereka terus bekerja keras pada keterampilan bertarung mereka, mereka akan benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka? Lalu, apakah kamu tahu siapa yang memberikan gerakan ini padanya? Zhong Qing bertanya. Dia memahaminya sendiri, Fan Xiaofeng menjawab. Dia telah menanyakan pertanyaan itu kepada Fan Xiaoxu selama pemeriksaan, dan pihak lain telah menjawab bahwa teknik ini muncul dari serangan inspirasi yang tiba-tiba. Dia memahaminya sendiri, jika itu benar-benar terjadi, bakatnya benar-benar, kata Zhong Qing saat napasnya sedikit terengah-engah. Yuan Feng, aku ingin kamu membantu menangani masalah di sini untuk saat ini. Aku akan melakukan perjalanan kembali ke Great Frontistery of Confucianism untuk melihat siapa yang dipilih Fan Xiaoxu untuk menjadi gurunya. Tidak dapat menahan rasa penasarannya, Zhong Qing dengan cepat berbalik dan pergi. Tidak peduli siapa yang dipilih Fan Xiaoxu untuk menjadi gurunya, dia harus memastikan untuk tetap berhubungan baik dengan orang itu. Selama Fan Xiaoxu tidak mati prematur, hanya masalah waktu sebelum dia naik ke eselon teratas dari 100 sekolah filsuf. Tidak menyadari fakta bahwa Zhong Qing telah dipukul oleh Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing, Zhang Xuan saat ini menavigasi jalannya melalui padang pasir sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada token giok. Sejujurnya, dia ingin tetap low profile. Namun, seolah-olah seluruh dunia menyangkal usahanya. Sebagai orang pertama yang mencapai frontistery besar Konfusianisme dalam waktu singkat, tidak mungkin dia bisa berbaur dengan orang banyak lagi. Namun, ini seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah. Selama identitasnya sebagai orang luar tidak terungkap, dia akan bisa pergi begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa menimbulkan keributan yang terlalu besar. Setelah terbang selama beberapa waktu, sinar cahaya yang berkilauan tiba-tiba muncul di kejauhan. Maju menuju cahaya, Zhang Xuan segera menyadari adanya ruang terlipat yang sangat besar. Yang mengejutkan, ruang terlipat ini bahkan lebih stabil daripada domain Kunsu itu sendiri, sehingga hampir terasa seolah-olah dia kembali ke benua guru-guru. Konsentrasi energi spiritual juga sangat tinggi, sebanding dengan formasi pengumpulan roh kelas 9 yang khas. Begitu dia melangkah ke ruang terlipat, titik akupunturnya dengan cepat terbuka dan mulai dengan rakus menyerap energi spiritual. Ada bangunan megah yang tak terhitung banyaknya menjulang di sekelilingnya. Mereka dirancang dengan gaya arsitektur tradisional, seolah-olah dibangun puluhan ribu tahun yang lalu. Jadi, ini tujuanku, mengetahui bahwa dia telah tiba di perbatasan besar Konfusianisme, Zhang Xuan menurunkan dirinya ke tanah. Namun, sebelum dia bisa mendarat, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya meluncur ke arahnya. Namun, seberkas cahaya ini tidak memanfaatkan niat agresif apapun. Itu berhenti tepat di depan Zhang Xuan, mengungkapkan bentuk aslinya sebagai gong tembaga raksasa. Itu mengambil posisinya di bawah kaki Zhang Xuan sebelum mengerahkan kekuatan yang kuat terhadapnya, tampaknya berusaha mencegahnya mendarat di tanah. Apakah ini juga percobaan? Zhang Xuan mengerutkan kening. The Great Frontistery of Confucianism berada tepat di bawahnya, tetapi sebuah gong tembaga berusaha mendorongnya menjauh. Jelas bahwa ini adalah sesuatu seperti percobaan yang harus dia jalani untuk secara resmi dilantik sebagai siswa akademi. Namun, setelah semua yang telah dia lalui sejauh ini, apa yang akan dihitung sebagai gong tembaga belaka? Mengusir pikiran yang berlebihan dari benaknya, Zhang Xuan menghentakkan kakinya ke tanah dan mengerahkan kekuatannya melalui telapak kakinya. Dikuasai oleh injakan Zhang Xuan, gong tembaga itu dikirim terbang kembali ke tanah. Dengan senyum puas, Zhang Xuan dengan cepat turun ke tanah.
Sekelompok orang parubaya berdiri berjajar di samping pintu masuk Great Frontistery of Confucianism. Mereka dicampur dalam jenis kelamin, tetapi pakaian mereka mirip dengan yang dikenakan oleh Namong Yuanfeng. Jelas dengan pandangan sekilas bahwa mereka adalah master skolastik dari akademi. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 hari bagi peserta ujian untuk sampai di sini setelah ujian. Tidakkah kamu pikir kamu sedikit terlalu cemas dengan datang sekarang? Seorang wanita parubaya bertanya dengan senyum yang tak terbaca. Pria parubaya lainnya meliriknya dan menjawab, saya akui bahwa kami sedikit cemas, tetapi bukankah Anda juga sama? Jika Anda tidak cemas, mengapa Anda datang sepagi ini? Yah, aku di sini hanya untuk melihat apakah ada jenius luar biasa dalam kelompok ini. Wanita parubaya itu mendengus sedikit sebelum memalingkan kepalanya. Misuan, mengapa kamu membawa gong tembaga ke sini? Kerumunan berbalik dan melihat seorang pria parubaya berjalan dengan gong tembaga besar di atas kepalanya. Itu berputar terus-menerus, melindungi pria parubaya dari sinar matahari. Gong tembaga kemungkinan adalah artefak yang baru saja ditempa oleh Misuan. Namun, alih-alih tinggal di rumah untuk mempelajari tujuannya dengan cermat, mengapa dia malah membawa masalah bagi mereka? Haha, kamu juga harus tahu bahwa bakatku terletak pada kekuatan. Saya membawa gong tembaga ini ke sini untuk menguji siswa baru. Misuan tertawa terbahak-bahak. Uji siswa baru, wanita parubaya itu mengerutkan kening. Gong milikmu itu sangat berat. Anda tidak berpikir untuk menggunakannya untuk menghancurkan mahasiswa baru kami sampai mati, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak, Misuan membantah saat senyum misterius merayap ke wajahnya. Namun, saya bisa menggunakan gong tembaga untuk mendorong peserta ujian kembali. Selama peserta ujian mampu bertahan selama 10 detik melawan gong tembaga saya, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi murid saya dan mewarisi keterampilan saya. 10 detik, apa kau belum terbangun dari mimpimu? Mendengar kata-kata itu, kerumunan mengambil napas tajam. Dengan kekuatan mengerikan Misuan dan bobot berat gong tembaga, bahkan mereka akan kesulitan menghadapi keduanya secara bersamaan, apalagi ujian Sein 9 dan hingga Grid Sage 1 dan Weng. Sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, ada sedikit dengungan di udara saat secercah cahaya berkobar di langit. Seorang peserta ujian telah tiba di segel, tapi, bukankah ujiannya sudah dimulai belum lama ini? Kerumunan tercengang. Mereka berharap untuk menunggu setidaknya 1 hari, tetapi penantian itu ternyata lebih pendek dari yang diharapkan. Untuk dapat menguraikan formasi begitu cepat, orang itu harus cukup kuat. Dia akan menjadi contoh yang baik bagi saya untuk menguji kehebatan gong tembaga saya. Misuan terkekeh pelan saat dia melompat ke langit. Gong tembaga raksasa dengan cepat terbang menuju secercah cahaya di langit, menghalangi seluruh matahari dalam sekejap mata. Panjang, tapi sebelum bisa mencapai targetnya, gema bergema di udara, dan gong tembaga tiba-tiba terbang kembali ke tanah. Tidak mengharapkan gong tembaga untuk terbang kembali tiba-tiba, Misuan menyipitkan matanya karena khawatir. Dia dengan cepat melompat ke langit untuk menopang gong tembaga dengan kekuatannya, tetapi yang membuatnya ngeri, rasanya seolah-olah beban dunia mendorong gong tembaga ke tanah. Itu adalah kekuatan yang jauh melebihi apa yang bisa dia tahan. Cepat, bantu aku, Misuan berteriak dengan cemas saat tubuhnya dengan cepat didorong kembali ke tanah. Menyadari beratnya masalah ini, para guru skolastik lainnya dengan cepat bergegas ke udara untuk mendukung gong tembaga. Namun, begitu mereka bersentuhan dengan gong tembaga, benturan yang mungkin mendorong mereka ke bawah segera menyentak tubuh mereka, menyebabkan darah segar menyembur dari mulut mereka. Putong, persis seperti itu, seluruh kelompok master skolastik didorong dengan paksa ke tanah seperti sekelompok pangsit. Ledakan, gong tembaga akhirnya mendarat di tanah dengan gema gong metalik, dan para master skolastik terjepit di bawahnya, benar-benar menghilang dari pandangan. Hampir setelah semua ini terjadi, sesosok tubuh turun dari langit dan mengamati sekelilingnya dengan kerutan di wajahnya. Bukankah mereka memberitahuku bahwa akan ada banyak master skolastik yang menungguku di sini? Kenapa aku tidak bisa melihat siapapun? Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Zhang Xuan melangkah lebih jauh ke dalam Great Frontistery of Confucianism. Bab 1885, Fan Xiaoxu yang ganas 1. Sepertinya aturan yang tertulis di token giok tidak harus diambil dengan tepat. Itu dirinci pada token giok bahwa seseorang akan disambut oleh para guru setelah tiba di perbatasan besar Konfusianisme, pada titik mana, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memilih di antara mereka. Namun, semua yang ada di sana untuk menyambutnya pada saat kedatangannya hanyalah sebuah gong tembaga dan tidak ada yang lain. Apakah saya datang begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu? Zhang Xuan bergumam pelan. Bagaimanapun, dia tidak berniat menunggu mereka di sana, jadi dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki frontistery besar Konfusianisme,
dan dia begitu kewalahan oleh perubahan dalam hukum tata ruang dan konsentrasi energi spiritual sehingga dia gagal melihat kerumunan yang hancur di bawah gong tembaga. Selain itu, dia tidak mengerahkan terlalu banyak kekuatan pada langkah sebelumnya, jadi dia tidak berharap ada orang yang terluka karena itu. Dengan demikian, dia benar-benar gagal memperhatikan sekelompok master skolastik. Itu seperti bagaimana seekor gajah tidak akan merasakan seekor semut berjuang di bawahnya ketika menginjaknya. So, tak lama setelah Zhang Xuan menghilang, Zhongqing muncul di depan gong tembaga. Dia mengamati sekeliling dengan tatapan bingung di matanya sejenak sebelum alisnya terangkat ngeri. Dia dengan cepat meraih gong tembaga dan menariknya, dan butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya bisa membawanya pergi. Sekelompok master skolastik tercetak berantakan di tanah. Wajah mereka pucat pasi, dan darah segar mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Melihat semua orang hampir kehabisan nafas, Zhongqing berseru, "Misuan, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Para guru skolastik itu adalah ahli terkuat dari aliran besar Konfusianisme. Mereka seharusnya yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menarik siswa baru untuk datang di bawah sayap mereka, tetapi mengapa mereka akhirnya berbaring di bawah gong tembaga seperti sekelompok ikan mati? Apakah seseorang baru saja memecahkan segel dan memasuki tempat itu? Misuan bertanya dengan ekspresi menangis di wajahnya. Ya, Fan Xiaoxu dari garis keturunan Sage Zichi kuno. Zhongqing menjawab sebelum kesadaran menghantamnya, dan dia melebarkan matanya karena terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah orang yang menyebabkan ini? Tunggu sebentar, ceritakan apa yang terjadi di sini. Dengan ekspresi canggung di wajahnya, Misuan mulai menjelaskan. Saya mengeluarkan gong tembaga saya, berharap menemukan seseorang yang dapat bertahan 10 napas melawannya dan membawanya di bawah sayap saya. Jadi, ketika saya melihat seseorang memasuki perbatasan besar Konfusianisme, saya segera membawanya keluar untuk menghalangi jalannya. Namun, saya tidak berpikir bahwa pihak lain akan menginjaknya dengan begitu kuat. Untuk mencegahnya merusak bangunan di sekitar, semua orang menawarkan kekuatan mereka untuk menghentikannya, tapi, ya, kamu bisa lihat sendiri hasilnya. Dia mengirim gong tembaga terbang, bahkan dengan begitu banyak dari kalian di sekitar, tidak ada dari kalian yang bisa menghentikannya. Zhongqing menggelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Tapi bagaimana bisa, Fan Xiaoxu adalah pembudidaya puncak Sein 9 dan mengesampingkan fakta bahwa gong tembaga adalah artefak Grid Sage, tampaknya langkah dari Fan Xiaoxu sudah lebih kuat dari selusin master skolastik. Seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan lebih kuat dari begitu banyak ahli Sage hebat. Bagaimana itu mungkin? Tidak mungkin pembudidaya Sein 9 dan bisa menggunakan kekuatan seperti itu, kata Misuan dalam-dalam. Faktanya, bahkan orang bijak hebat tidak akan bisa melakukan sesuatu seperti ini. Kekuatan seperti itu hanya bisa digunakan oleh Sage kuno. Orang bijak kuno memiliki berat yang sangat padat, sehingga tubuh mereka seolah memanfaatkan dunia itu sendiri. Dengan seberapa cepat Fan Xiaoxu bergerak sebelumnya, jika tubuhnya membawa beban seorang Sage kuno, dia akan mampu melakukan sesuatu seperti itu dengan langkah sederhana. Mungkin, dia bahkan mungkin tidak menyadari betapa kuatnya langkahnya. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, tidak mungkin seorang kultivator Sein 9 dan dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu. Mendengar kata-kata itu, Zhongqing mengerutkan kening. Tapi aku sudah memeriksa Fan Xiaoxu sebelumnya, dan dia memang anggota dari garis keturunan Sage Zichi kuno. Fan Xiaofeng dan yang lainnya juga bisa bersaksi untuknya, jadi sepertinya dia tidak akan menjadi peniru. Lebih jauh lagi, jika seorang Sage kuno menerobos masuk ke dalam Great Frontistery of Confucianism, formasi besar pasti akan aktif, dan Sage kuno yang berhibernasi akan segera sadar kembali. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Mirip dengan Sage kuno dari markas Master Teacher Pavilion, Sage kuno dari Frontistery besar Konfusianisme menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berhibernasi. Hanya di hadapan orang-orang yang memiliki kekuatan yang setara dengan mereka, mereka akan dibangunkan dengan paksa dari tidur panjang mereka. Fakta bahwa sekelilingnya benar-benar sunyi lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada Sage kuno yang telah menembus penghalang dan menerobos masuk ke area tersebut. Tapi, jika bukan itu masalahnya, bagaimana mereka memahami apa yang telah terjadi? Tidak peduli siapa Fan Xiaoxu sebenarnya, mari kita temukan dia sebelum memutuskan langkah kita selanjutnya. Mengetahui bahwa mereka hanya akan dapat menyelesaikan masalah dengan orang yang bersangkutan, Misuan dengan cepat menyimpan gong tembaganya sebelum terbang ke gugusan bangunan. Zhongqing dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka melihat siluet berdiri di alun-alun, menggaruk kepalanya dengan bingung. Itu tidak lain adalah Fan Xiaoxu. Huala, semua orang dengan cepat turun ke tanah dan mengepung Fan Xiaoxu dengan erat. Kamu adalah? Fan Xiaoxu memiliki ekspresi bingung di wajahnya yang sepertinya berkata, apa yang aku lakukan di sini? Anda saat ini berada di perbatasan besar Konfusianisme.
Anda menyelesaikan ujian dengan mudah, menguraikan formasi dalam satu napas, dan mengalahkan kami semua secara bersamaan tak lama setelah memasuki tempat itu, seorang master skolastik di antara kerumunan tidak tahan lagi. Katakan padaku, siapa sebenarnya kamu? Saya berada di perbatasan besar Konfusianisme. Menyelesaikan pemeriksaan, saya sudah menyelesaikan pemeriksaan. Fan Xiaoxu terkejut ketika informasi itu membuatnya semakin bingung. Selanjutnya, aku mengalahkan kalian semua. Apa artinya? Melihat bagaimana Fan Xiaoxu bertindak seolah-olah dia telah kehilangan ingatannya, guru skolastik lainnya mencibir dengan dingin. Jangan repot-repot bermain bodoh. Kami akan tahu kekuatanmu yang sebenarnya dengan tampilan yang sederhana. Dengan ketukan jarinya, sebuah buku muncul di udara. Itu dengan cepat terbuka sebelum seberkas cahaya turun darinya. Itu adalah salah satu harta dari Great Frontistery of Confucianism, Book of Veracity. Itu mampu mengukur kultivasi dan garis keturunan seseorang yang sebenarnya, dan tidak ada cara untuk menipunya. Itu telah dibuat melalui prinsip-prinsip mata wawasan Sage Bos Sang kuno, dan buku itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan semua kepalsuan. Weng, diselubungi dengan sinar cahaya, aliran Zenki Fan Xiaoxu, kekuatan meridiannya, dan segala sesuatu tentang dia ditampilkan dengan jelas. Bahkan warna garis keturunan dan kultivasinya terlihat oleh mata. Dia memang dari garis keturunan Sage kuno Zichi, dan tidak diragukan lagi bahwa dia adalah seorang pembudidaya Sein 9 dan puncak. Mendengar kata-kata itu, kerumunan menjadi semakin bingung. Di bawah pemeriksaan Book of Veracity, ternyata tidak ada kesalahan tentang identitas pemuda di hadapan mereka. Dia adalah Fan Xiaoxu terus-menerus. Tapi, bisakah seorang pembudidaya puncak Sein 9 dan benar-benar mengalahkan mereka semua dengan sangat teliti sehingga mereka tidak dapat membalas? Bisakah seorang pembudidaya Sein 9 dan menguraikan formasi dan masuk ke sana dalam satu napas? Bisakah seorang kultivator Sein 9 dan mengajar rekan-rekannya dan memberi mereka kekuatan untuk melenyapkan lebih dari 1000 peserta ujian dalam ujian yang intens? Izinkan saya untuk menguji kekuatan Anda. Sementara semua orang masih mencoba untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, Zhong Qing mengambil langkah maju. Kali ini, dia menekan kultivasinya ke alam Grid Sage 1 dan introspektif Convalescence bukannya Sein 9 dan bahkan Fan Xiaofeng dan Fan Xiaoxing mampu mengalahkannya lebih awal. Mempertimbangkan bahwa Fan Xiaoxu adalah mentor mereka, meningkatkan kultivasinya lebih tinggi daripada dunia akan memungkinkan dia untuk lebih mengontrol kekuatannya dan dengan demikian mencegah siapapun terluka. Panjang, tidak memberi Fan Xiaoxu waktu untuk bereaksi, Zhong Qing memukul telapak tangannya dengan kekuatan komet yang jatuh dan gelombang sungai yang mengamuk. Meskipun dia telah menekan kultivasinya ke alam penyembuhan introspektif, kekuatan yang dia tunjukkan masih membuat napas semua orang tergesa-gesa karena mereka secara tidak sadar mundur. Wajah Fan Xiaoxu memucat ketakutan di hadapan kekuatan yang luar biasa ini, sehingga tubuhnya bergetar tak terkendali. Ingatannya hanya sampai pada titik di mana dia masih berada di kaki gunung, menunggu ujian dimulai. Lalu, ketika dia tiba-tiba sadar lagi, dia sudah berdiri di alun-alun ini. Lebih buruk lagi, seorang guru skolastik bahkan bergerak melawannya tanpa ragu-ragu. Apa yang terjadi? Mengetahui bahwa tidak ada waktu untuk berpikir dalam situasi ini, dia buru-buru mundur. Dia bisa tahu dalam sekejap bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Jika dia tidak menghindar, ada kemungkinan besar dia akan dihancurkan menjadi biskuit daging. Namun, bahkan sebelum dia bisa memproses apa yang sedang terjadi, tubuhnya sudah terbang kembali. Itu hanya sesaat, tetapi tubuhnya sudah terbang kembali 800 meter, hampir seolah-olah dia telah berteleportasi. Ledakan, serangan Zhong Qing mendarat di tanah, menciptakan depresi di tengah alun-alun. Tidak menyangka dia akan bisa bergerak dengan kecepatan seperti itu, Fan Xiaoxu tercengang. Apa yang terjadi? Dia terhuyung lemah di tempat, dan momen ketidakseimbangan menyebabkan dia jatuh ke bawah ke tanah. Dia telah berpikir untuk mundur satu langkah saja, dan dalam keadaan normal, itu akan menjadi prestasi yang hebat jika dia bisa mundur 10 meter jauhnya. Namun, dia benar-benar telah menempuh jarak 800 meter dalam satu langkah, bagaimana dia melakukannya? Di mana saya? Siapa saya? Fan Xiaoxu jatuh ke dalam kebingungan sekali lagi.